Episode 39 RG Penciptaan, ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Zhao Ling mendengus dingin dan melihat Di Xin melangkah keluar. Dia segera berbalik dan melihat keselusin wanita di bak mandi dengan mata berseri-seri gah. Sungguh kejutan yang tidak terduga. Kejutan yang tidak terduga. Saya tidak menyangka. Istana kerajaan sebenarnya memiliki manfaat seperti itu. Hehe, Raja Yo ini sangat baik. Dia tiba-tiba berbalik dan berlari ke tepi bak mandi dengan buk-buk-buk. Matanya bersinar terang saat dia melihat sekeliling kolam. Perasaan menyeramkan tiba-tiba muncul di hati para wanita. Mereka selalu merasa bahwa sorot mata suster Daji ini sebenarnya lebih panas daripada para pria tangan membelai tubuh mereka. Pada saat ini, Zhao Ling sudah menanggalkan pakaiannya. Dan kemudian Zhiliu masuk ke dalam air. Hei, saudari, izinkan saya datang dan bersenang-senang dengan Anda. Seorang wanita memiliki tatapan aneh di matanya dan bertanya, Saudari Daji, mengapa matamu lebih kuat dari mata raja dan membuat orang merinding? Apakah ada? Zhao Ling berpura-pura tercengang dan berenang ke arah wanita itu menggunakan kedua tangan dan kakinya. Benar. Sorot mata suster Daji membuatmu merasa seperti sedang ditatap oleh seorang laki-laki. Wanita lain juga ikut bergema, mereka semua merasakan hal yang sama, tapi Daji di depan mereka jelas-jelas seorang wanita. Tapi sejujurnya, meski tatapan mata Daji ini sangat agresif, namun juga memberikan perasaan yang sangat menggairahkan, yang membuat darah mereka mendidih dan ingin dipeluk dan dirusak dengan keras. Pada saat ini, Zhao Ling akhirnya berenang di antara para wanita. Dan kemudian bertanya sambil tersenyum saudara perempuan benar-benar bercanda. Mereka jelas-jelas perempuan, bagaimana mereka bisa terlihat seperti laki-laki? Air ini sangat nyaman. Ayo, izinkan saya membantu Anda menggosok itu. Mandi. Hei, saudari, mengapa tanganmu begitu kuat? Mereka seperti seorang raja. Dada wanita lain terasa sesak, dan kakinya langsung lemas dan dia berkata dengan lembut, aduh, kakak, di mana kamu meletakkan tanganmu? Sungguh, orang-orang takut padamu. Tanganmu seperti sihir, membuat orang meraba-raba di sekujur tubuh mereka. Semuanya terasa salah. Hei, saudari, kulitmu sangat bagus, dan tubuhmu membuat iri adikku. Ayo, biarkan adikku melihat baik-baik. Alis Zhao Ling berseri-seri, dan dia segera mulai menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah di bak mandi. Bersenang-senang bermain dengannya. Di Xin yang baru saja keluar saat ini tiba-tiba merasa pusing, lalu matanya dipenuhi cahaya hijau aneh. Kenapa tiba-tiba aku punya firasat buruk? Apa karena pemberontakan di Beihai? Banyak sialan. Lihat aku segera kirim pasukanmu untuk menghancurkanmu, lalu pergi dan manjakan Daji di malam hari. Ceka-ceka, keindahan seperti itu sungguh langka di dunia. Sepanjang sore, seruan para wanita terus terdengar dari kamar mandi, membuat para pelayan di luar merasa gatal dan bingung. Dulu, suara seperti ini hanya dibuat oleh para selir saat mereka melayani raja. Tapi hari ini, jelas ada wanita di pemandian, jadi kenapa teriakannya begitu ekstasi? Di malam hari, pemandian akhirnya menjadi sunyi. Para pelayan melihat ke dalam dengan rasa ingin tahu dan melihat Daji berjalan keluar dengan segar. Saya telah bertemu permaisuri Daji. Para pelayan memberi hormat dengan cepat. Ya, Zhao Ling mengangguk bahwa saya ke istana. Saya harus bersiap. Raja akan datang malam ini. Ya. Seorang pelayan istana segera memimpin. Benar. Zhao Ling tiba-tiba berhenti dan melihat kembali ke pelayan istana. Kami telah bermain-main terlalu lama hari ini. Silakan masuk dengan cepat dan bantu para wanita kembali ke istana, agar mereka tidak masuk angin. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dan para pelayan segera masuk ke kamar mandi, dan mata mereka melebar. Di dalam bak mandi, lebih dari selusin wanita terpuruk di tepi kolam, terengah-engah dan wajah memerah, seolah baru saja menyelesaikan sesuatu. Aneh. Raja jelas sudah lama pergi. Bagaimana para wanita bisa begitu lelah? Di kamar tidur sebuah istana, Zhao Ling sedang berbaring di tempat tidur. Menggosok jari-jarinya dengan gembira ini sangat menyegarkan. Para wanita di istana ini layak untuk dipilih dari seluruh negeri. Mereka semua adalah yang terbaik. Ini adalah sayang sekali hari ini saya hanya dapat membantu. Tidak ada perkembangan yang berarti. Perkembangan penting apalagi yang ingin Anda capai? Seekor kura-kura kecil keluar dari sela-sela alisnya dan mendengus dasar mesum. Menjauhlah dariku mulai sekarang. Aku akan kesal saat melihatmu. Hehe. Zhao Ling tersenyum dan bertanya. Oke, mari kita mulai bisnis. Apakah menurutmu istana ini dipenuhi medan magnet yang aneh? Yah, aku merasakannya. Roh Kudus menganggukkan kepalanya. Tidak hanya medan magnet, aku juga merasakan jejak fluktuasi kekuatan luar angkasa. Selain itu, ada juga perasaan bertemu dengan jenis yang sama. Jenis yang sama? Zhao Ling terkejut. Maksudmu ada juga kecerdasan buatan di sini? Ya, memang ada kecerdasan buatan. Dan jika menurut saya benar, itu adalah kecerdasan buatan yang telah membangkitkan kesadarannya sendiri.
Mata gelap Roh Kudus berputar agak aneh. Saya merasa kecerdasan buatan ini sepertinya sangat trauma, jadi selalu tertidur lelap. Zhao Ling menyentuh dagunya dan menebak apakah menurut Anda kuali utama di antara 9 kuali ada di istana ini? Dan kecerdasan buatan itu diciptakan oleh Split Shades untuk mengendalikan 9 kuali. Saya tidak tahu apa yang menyebabkannya terbangun kesadarannya. Itu sangat mungkin. Tapi sayang sekali kita tidak bisa menentukan lokasinya. Sepertinya kita hanya bisa mendapatkan informasi dari mulut Di Xin. Roh Kudus sedang berpikir, dan tiba-tiba tersenyum pada Zhao Linggah. Cantik, tugas berat ini akan diserahkan padamu. Layani Di Xin dengan baik malam ini dan cobalah untuk mendapatkan kabar darinya. Jangan khawatir, aku pasti akan melayaninya dengan baik malam ini, dan aku pasti akan membuatnya ingin berhenti. Dukun. Zhao Lingin tersenyum dan mengeluarkan suara berderak dengan jari-jarinya. Roh Kudus bergidik tanpa sadar. Hei, seseorang akan kurang beruntung. Di aula besar istana kerajaan, Kaisar Xin sedang mengadakan perjamuan dengan para menterinya. Mengenai pemberontakan di Beihai, mereka telah membahas tindakan penanggulangannya, dan calon pemimpin pasukan untuk menumpas pemberontakan di Beihai juga telah ditentukan. Menurut aturan dinasti Shang besar, sebelum setiap perang skala besar, para raja dan menteri harus berkumpul untuk mengadakan perjamuan untuk mengantar para jenderal memimpin pasukan, untuk memenangkan hati rakyat. Masalah keputusan ini sangat mendesak. Tentara hanya punya waktu 5 hari untuk bersiap, sehingga akan menunda perjalanan. Kaisar Xin hanya mengadakan jamuan makan untuk mengantar sang jenderal segera setelah rapat pengadilan. Setelah minum dan makan, para menteri kembali ke istana satu demi satu. Tetapi Di Xin terhuyung-huyung menuju istana, berbau alkohol. Dia tidak lupa bahwa ada wanita cantik yang menunggu di istana saat ini. Setelah beberapa saat, Di Xin berjalan keluar istana. Dia melihat cahaya redup di ruangan itu dan tertawa bangga. Hahaha. Selirku sayang, aku di sini. Dia melambai kepada para penjaga, lalu berjalan ke istana sendirian. Ketika dia sampai di kamar tidur, dia segera melihat seorang wanita menawan duduk di tepi tempat tidur, menatapnya sambil tersenyum. Ceka, dia cantik sekali. Meski aku sudah membaca keindahan yang tak terhitung jumlahnya, aku tidak pernah menyangka ada keindahan seperti itu di dunia. Mungkin Chang'e di langit tidak sebaik dia. Mulut Di Xin kering. Dia awalnya adalah raja yang bejat dan bodoh, dan sekarang dia minum banyak anggur. Seperti kata pepatah, orang berhubungan seks setelah minum. Ketika dia melihat Daji yang cantik, hatinya yang penuh nafsu langsung terangsang, dan dia dipenuhi dengan roh jahat. Itu terbakar, dan saya ingin segera menerkamnya dan merusaknya secara sembarangan. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menjernihkan pikirannya yang mabuk, lalu bergegas ke kamar tidur dengan tergesa-gesa. Kuak, cantik, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Di Xin bergegas ke samping tempat tidur dengan tergesa-gesa, lalu melompat dan menerkamnya seperti anjing ganas. Kuak, selirku sayang, kamu sangat cantik. Ayo, biarkan aku mencintaimu. Berdebar. Batu giok lembut hangat dan harum yang diharapkan tidak datang. Sebaliknya, tubuhnya terluka karena papan tempat tidur. Di Xin menyentuh tubuhnya dengan bingung. Hei, kemana perginya kecantikan itu? Dia bangun dalam keadaan linglung dan melihat Daji berlari di belakangnya pada suatu saat. Selirku sayang, kamu bersembunyi dari apa? Jangan khawatir, aku akan menjagamu dengan baik. Melihat sosok anggun dan cantik itu, dia merasa seluruh tubuhnya terbakar. Jadi dia tidak sabar dan bergegas maju lagi dengan seluruh gigi dan cakarnya. Dia menyentuh dada Daji dengan kedua tangannya dengan jujur dan sopan. Haha, biarkan aku melihat selir kesayanganku dulu. Melihat tangannya hendak menggenggam 2 puncak gunung, Di Xin dipenuhi dengan fitnah. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan sebuah tangan ramping perlahan meraih pergelangan tangannya. Kemudian kekuatan yang kuat datang, dan dia merasa pusing dan berputar, lalu jatuh ke tanah dengan bunyi pop. Wajah Di Xin bingung, dan kepalanya mati rasa karena alkohol, membuatnya sedikit bingung dengan situasinya. Saat ini, suara lembut dan halus terdengar dari telingaku yang mulia. Apakah Anda baik-baik saja? Daji bahkan tidak menyadarinya. Mengapa Anda suka berbaring di tanah? Apakah Anda tidak takut masuk angin? Hahaha, aku sekuat lembu, kok aku takut masuk angin? Ayo, biarkan aku mencintaimu. Di Xin menoleh dan segera melihat kecantikan yang menakjubkan berdiri di sampingnya, sehingga nafsunya meningkat lagi, dan dia bangkit dan ingin membawa kecantikan itu ke dalam pelukannya. Namun dia tiba-tiba menemukan bahwa lengannya dicengkeram oleh si cantik lagi. Lalu si cantik dengan lembut memutar pergelangan tangannya, dan dia tiba-tiba jatuh ke tanah dengan bunyi benturan. Hei, selir sayang, kamu begitu kuat sampai-sampai kamu bisa jatuh? Di Xin berkata dengan wajah kusam. Dia secara naluriah merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi kepalanya seperti pasta, tetapi dia tidak dapat memahaminya dengan jelas. Apa yang salah? Wah, Raja, kamu tidak bisa menyalahkan Daji untuk ini, kamu sendiri yang jatuh. Kata Zhao Ling sambil tersenyum. Benarkah? Di Xin mengangguk dengan bodoh. Itu benar. Di dinasti Shang ini,
Tidak ada seorang pun yang menjadi lawanku. Bagaimana kamu, seorang wanita lemah, bisa mengalahkanku? Ayo, ayo, cantik, bantu aku bangun, mata air malam bernilai $1000, ayo tidur lebih awal. Haha, ini malam yang panjang dan kita punya banyak waktu. Mengapa Yang Mulia harus cemas? Lagi pula Daji tidak bisa lepas dari genggamanmu. Bagaimana kalau membiarkan Daji minum bersamamu lagi? Zhao Ling menjilat bibirnya, membungkuk seolah meraih ayam, dengan mudah mengangkat disin, lalu berjalan ke meja. Dia meletakkan disin di kursi. Dan dengan kilatan kekuatan kreatifnya, sebotol Beijing Ergoto muncul gagah. Ayo, Yang Mulia, izinkan saya memberi Anda rasa. Saya jamin Anda belum pernah meminum anggur jenis ini. Gerguk, gemericik, gemericik. Setelah meminum sebotol Ergoto, rasa mabuk di mata Disin menjadi semakin dalam. Dia mendecakkan bibirnya dengan bingung anggur jenis apa ini? Bersendawa, cukup kuat. Ayolah, ini Ergoto bintang 5 milik Suge. Ini dibuat dari biji-bijian murni. Aromanya kaya dan minuman kerasnya kuat. Saudara Su juga secara khusus menambahkan beberapa bumbu ke dalamnya. Saya jamin Anda akan melewatkan 2 botol setelah minum 1 botol. Saya ingin 3 botol, ini pasti kenikmatan yang luar biasa. Hei, ayo datang lagi. Zhao Ling tersenyum main-main, membuat 2 botol Ergoto lagi, dan meminumnya dengan penuh semangat untuk Disin. Melihat mata Disin menjadi semakin kabur, dia mendecakkan bibirnya dan bertanya Yang Mulia. Saya mendengar bahwa hanya Anda yang tahu di mana kuali utama di antara 9 kuali itu. Daji penasaran dan ingin melihatnya. Bisakah Anda beritahu Daji di mana tripod utamanya? Tidak, Jiuding adalah senjata penting negara, dan kuali utama bahkan lebih penting lagi. Bagaimana aku bisa memberitahu wanita sepertimu bersendawa? Disin melambaikan tangannya dengan bingung. Sepertinya kamu belum sepenuhnya mabuk. Sial, aku tidak percaya aku tidak bisa membuka mulutmu. Zhao Ling menyentuh dagunya. Dan dengan jentikan tangan kanannya, dia menciptakan botol kaca transparan. Anggur jenis apa ini? Bahkan tidak memiliki merek dagang. Jika ada orang di masyarakat modern yang melihatnya saat ini, mereka pasti akan ketakutan. Ini sebenarnya sebotol alkohol murni. Meminumnya akan membunuh orang. Untungnya, Disin bukanlah orang biasa. Fisiknya sangat kuat. Begitu dia meminum sebotol alkohol murni, Disin tersedak dan terbatuk-batuk dengan keras batuk. Batuk, 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 selir sayang, anggur jenis apa ini? Terlalu kuat bersendawa, enak sekali, perasaanku seperti anggur yang kuminum sebelumnya, rasanya hambar seperti air. Benar, ini dibuat khusus oleh Daji untuk raja. Hanya pria sejati seperti raja yang bisa meminumnya. Zhao Ling membuka mulut Disin dan meminum sebotol alkohol murni lagi. Sampai Disin meminumnya merah seperti pantat monyet. Setelah hampir melihatnya, Zhao Lingcai bertanya lagi Yang Mulia. Di mana kuali utamanya? Sebenarnya kuali utama ada di istana ini, tapi kalaupun ku beritahu, kamu tidak bisa menemukannya, karena kuali utama hanya menuruti panggilan kaisar generasi yang lalu. Tidak pernah melihatnya seumur hidupmu. Disin melambaikan tangannya dengan bingung. Kalau begitu, Yang Mulia, panggil saja sekali agar Daji bisa belajar banyak. Ini ajaran leluhur mengatakan bahwa Tuan Kuali Utama adalah fondasi dinasti kita dan tidak boleh diungkapkan kepada orang lain dengan mudah. Disin tergagap dan menolak. Ya, kamu harus memaksaku meminumnya untukmu, kan? Zhao Ling mengerutkan bibirnya dan segera membuat 2 botol alkohol murni lagi, menuangkan semuanya ke dalam mulut Disin. Saat ini, Disin benar-benar bingung. Dia hanya mendengar suara lembut dan menawan di telinganya Yang Mulia. Anda sangat bijaksana dan kuat serta tak terkalahkan di dunia. Apakah Anda masih takut gadis kecil seperti saya akan mencuri? Kuali utama? Oh, teman-teman, kamu sangat bijaksana dan kuat. Apakah kamu benar-benar penasaran? Oke baiklah, aku hanya seorang selir, aku hanya bisa melihatnya. Disin duduk dengan mata kabur dan mengeluarkan kotak hitam seukuran ibu jari dari lehernya di atasnya. Zhao Ling mengangkat alisnya. Mengapa benda ini bagiku terlihat seperti remote control? Itu memang remote control. Roh Kudus keluar dan berkata sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Disin menekan tombol pada remote control, dan kemudian meletakkan remote control di dahi ibu. Tiba-tiba, gelombang-gelombang otak keluar dan menyebar ke seluruh istana. Saat berikutnya, medan magnet istana berubah, diikuti oleh getaran di angkasa bas. Tiba-tiba, lapisan riak muncul di langit di atas istana. Zhao Ling bergegas keluar rumah dan melihat ke atas, dan melihat kuali perunggu perlahan muncul di tengah lapisan riak. Riak di langit menjadi semakin padat, dan kuali besar di tengahnya perlahan keluar dari angkasa seolah-olah dihalangi oleh kekuatan yang sangat besar. Tiba-tiba, Roh Kudus melompat ke bahu Zhao Ling dan berteriak kaget, hahaha. Perasaanku memang benar. Memang ada kecerdasan buatan yang membangkitkan kesadaran diri di dalam kuali ini. Sayangnya, kuali ini rusak parah. Tunggu, biarkan aku masuk dan melihatnya.
Begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke dalam kuali. Zhao Ling ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Orang ini ceroboh dan bergegas masuk tanpa memahami situasinya. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang buruk? Salah. Dia menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba matanya menyipit, dan dia melihat bahwa setelah diserbu oleh Roh Kudus, kuali perunggu tiba-tiba bersinar dengan kilat, seolah-olah sedang terjadi pertempuran sengit di dalam. Sepertinya Roh Kudus sedang bertarung dengan kecerdasan buatan di dalam kuali. Zhao Ling menyipitkan matanya sedikit, dan tiba-tiba, teriakan datang dari belakangnya. Dia dengan cepat berbalik dan melihat Di Xin, yang awalnya mabuk, menutupi kepalanya dan berguling-guling di tanah. Apa yang terjadi? Zhao Ling tampak serius. Tiba-tiba, dia melihat ke kuali besar di udara, dan kemudian ke Di Xin yang berteriak dengan keras, dan mengerutkan kening. Mungkinkah seperti saya dan Roh Kudus, Di Xin dan kecerdasan buatan? Di kuali utama, kesadaran juga terhubung. Sekarang kecerdasan buatan diserang oleh Roh Kudus, jadi Di Xin juga terpengaruh? Dia melihat ke arah kuali dengan lampu listrik yang berkedip. Karena saya tidak merasakan sakit seperti Di Xin sekarang, itu berarti Roh Kudus lebih unggul saat ini. Waktu tidak berlalu terlalu lama. Tiba-tiba, lampu listrik di kuali menghilang, dan kemudian aliran cahaya tiba-tiba keluar, jatuh di bahu Zhao Ling dan berubah menjadi kura-kura kecil. Bagaimana kabarnya? Saya baru saja mencuri sebagian dari informasi kecerdasan buatan itu. Itu memang diciptakan oleh Split Race untuk menyebarkan ras mereka sendiri. Roh Kudus merenung sejenak dan berkata, Zhao Ling, jika kamu ingin merebut kuali utama, aku khawatir kamu harus membunuh Di Xin terlebih dahulu, karena kesadarannya telah terhubung dengan kecerdasan buatan di kuali utama, dan apa? Zhao Ling bertanya dengan suara yang dalam. Tiba-tiba ada kegembiraan dalam suara Roh Kudus, dan jika saya dapat menelan kecerdasan buatan itu, saya dapat berevolusi lagi, memiliki kemampuan yang lebih kuat, dan juga dapat membantu Anda mengendalikan kuali utama dan membalikan transformasi manusia di sini menjadi ras terpisah. Proses evolusi secara perlahan mengubah mereka menjadi manusia lagi. Apakah kamu ingin aku menghancurkan Di Xin agar kamu dapat dengan lancar melahap kecerdasan buatan itu? Zhao Ling sedikit mengernyit. Seberapa yakin Anda? Saya pikir jika Anda benar-benar membunuh Di Xin, tripod utama ini mungkin akan segera menghilang lagi. Apakah Anda punya waktu untuk melahapnya saat itu? Apakah kamu ingat aku sudah memberitahumu bahwa Split Seed telah menguasai teknologi lompat luar angkasa? Tanya Roh Kudus. Zhao Ling mengangguk. Ingat. Anda menebak bahwa elemen yang digunakan untuk membuat chip kubus Rubik diperoleh dari Split Seeds menggunakan teknologi lompat luar angkasa untuk menuju ke Sagittarius Star Cluster. Ya, ada varian teknologi lompat luar angkasa di kuali utama ini. Teknologi ini memungkinkan kuali utama bersembunyi di ruang lintang tinggi. Jika itu orang lain, mungkin tidak ada yang bisa Anda lakukan padanya. Tapi Anda tidak jangan lupa, saya telah menyerap banyak turbulensi ruang angkasa dan sudah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi ruang angkasa. Roh Kudus berbicara dengan penuh keyakinan. Setelah Anda membunuh Di Xin, karena terputusnya kesadaran, kuali utama akan secara otomatis bersembunyi kembali ke ruang lintang tinggi. Dan saya dapat memanfaatkan waktu itu untuk memasukkan sebagian tubuh saya ke dalam kuali utama. Ikuti ke ruang lintang tinggi, sementara bagian tubuh lainnya tetap berada di ruang 3 dimensi kita. Karena saya memiliki kemampuan untuk memengaruhi ruang, dan hubungan antara dua bagian tubuh, saya akan melakukannya jangan sampai tersesat di ruang lintang tinggi. Juga, begitu bagian tubuhku memasuki ruang lintang tinggi dan mulai melahap kecerdasan buatan, bagian tubuhku yang lain masih berada di ruang 3 dimensi, tapi tidak bisa meninggalkan ruang lingkup istana. Jika tidak keduanya bagian tubuh akan hancur. Sambungannya terputus dan saya benar-benar hilang. Jadi pada saat itu, Anda harus berada di istana untuk melindungi tubuh saya dan tidak membiarkan siapapun mengganggu saya. Roh Kudus memandang Zhao Ling dan berkata dengan menyedihkan, Zhao Ling, kali ini mungkin evolusi terakhir yang saya inginkan. Anda harus membantu saya dan jangan biarkan apapun terjadi pada saya. Jangan khawatir, urusanmu adalah urusanku. Bagaimana mungkin aku tidak membantumu? Tapi aku harus mencari cara untuk tinggal di istana agar aku bisa melindungimu. Zhao Ling menggaruk kepalanya dan berpikir. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari belakang. Siapa kamu? Zhao Ling berbalik karena terkejut dan melihat Di Xin, yang baru saja berguling-guling di tanah, kini telah berdiri, dan mabuknya telah hilang. Dan wajahnya tampak garang. Dia mengerutkan bibirnya dan terkekeh. Yang mulia. Bukankah Anda baru saja bersenang-senang? Mengapa Anda berbalik dan berhenti mengenali orang? Saya Daji. HMPH, apa menurutmu aku akan mempercayainya? Sebuah cahaya tajam muncul di mata Di Xin. Katakan padaku, siapa kamu? Jika kamu masih berani berdalih, aku pasti akan mengeksekusimu di Lingqi. Hanya kamu? Zhao Ling tampak menghina. Tiba-tiba, hatinya bergerak, cahaya biru bersinar di sekujur tubuhnya. Dan dalam sekejap dia berubah menjadi pria parubaya yang tampak biasa. Kamu? Di Xin merasa ngeri. Segala sesuatu di depannya terlalu aneh. Bagaimana seseorang bisa mengubah penampilannya sesuka hati? Tepat ketika dia ragu,
Suara gemuruh keras menembus udara datang dari istana dan seluruh kota Chaoge. Melihat lebih dekat, dia melihat sosok-sosok terbang melintasi atap, bergegas menuju sisi ini. Orang-orang ini jelas terkejut dengan kemunculan kuali utama yang tiba-tiba. Segera, siluet mengelilingi halaman tempat Xiaoling dan Disin berada. Temu yang mulia. Semua orang memberi hormat, dan kemudian menatap Xiaoling dengan mata bersemangat, aura ganas mengalir ke arah mereka. Jika dia adalah orang biasa, dia mungkin akan ketakutan. Tetapi Xiaoling menutup mata terhadap tatapan mengancam ini dan masih tersenyum ringan. Disin melambaikan tangannya dan memerintahkan teman-teman terkasih, kalian telah tiba tepat pada waktunya. Pemuda ini memasuki istana pada malam hari dan ingin merebut kuali tuan 9 provinsi milikku. Mengapa kalian tidak bergabung dan menangkapnya untukku? Apa? Mencuri tripod utama 9 provinsi? Kamu berani sekali, siapa kamu? Kenapa kamu tidak menyerah saja? Semuanya? Kenapa kalian berbicara omong kosong padanya? Kami akan membawanya ke penjara dan melayaninya. Jika kalian tidak percaya, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Semua orang sangat marah setelah mendengar ini. Pentingnya Jiuding bagi dinasti Shang besar sudah terbukti dengan sendirinya. Menghadapi omelan, Xiaoling sedikit mengernyit, dan tiba-tiba berteriak dengan suara dingin sekelompok lalat sangat mengganggu. Diam! Suara ini seperti guntur, berguling ke segala arah. Teriakan semua orang tiba-tiba berhenti, dan semua orang memandang Xiaoling dengan tidak percaya. Anak ini begitu sombong. Beraninya dia berbicara kasar di hadapan begitu banyak tuan? Beraninya kamu, anak muda, berani menjadi begitu sombong saat ini? Biarkan aku bertemu denganmu dulu. Seorang pria kuat dengan tinggi lebih dari 2 meter tiba-tiba muncul dari kerumunan, bergegas menuju Xiaoling seperti tank dengan langkah berat. Haha, jika sapi gila ini mengambil tindakan, anak itu akan mati. Satu orang menyombongkan diri dan tertawa, dan yang lain juga setuju. Mereka tahu betul kekuatan orang kuat ini dalam posisi ke-10. Dong dong dong, suara langkah kaki itu seperti genderang perang, dan pria kuat itu bergegas mendekat dalam sekejap. Wajahnya ganas, dan tinju besarnya menghantam Xiaoling. Di tengah cibiran semua orang, Xiaoling mengerutkan bibirnya, tiba-tiba melambaikan tangannya dengan lembut, dan dengan ringan melemparkan punggung tangannya ke tangan pria kuat itu. Dengan ledakan yang keras, pria mirip tank itu terlempar seolah-olah tidak berbobot dan jatuh dengan keras ke tanah. Dengan baik. Semua orang seperti bebek yang dicekik lehernya. Diskusi tiba-tiba berhenti dan mereka memandang Xiaoling dengan kaget ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin sapi gila itu tidak dapat mengambil satu gerakan pun? Wajah Disin juga berubah drastis. Matanya menjadi muram, dan dia tiba-tiba berkata dengan lantang, teman-temanku, apa yang kamu takutkan? Kita banyak sekali. Apakah dia masih bisa mengalahkan kita jika kita bergabung? Semua orang saling memandang, ekspresi mereka menjadi ganas, dan kemudian mereka semua berkumpul di sekitar Xiaoling. HMPH, apakah ada begitu banyak orang? Mereka hanya sekumpulan sampah. Xiaoling mencibir dan tiba-tiba tertawa hahaha. Kalian juga harus mengambil tindakanku. Tiba-tiba, momentum mengerikan muncul darinya, dan semua orang tiba-tiba berubah warna. Pada saat yang sama, perasaan tak terkalahkan di hadapan kekuatan langit dan bumi muncul di hati mereka. Pada saat ini, Xiaoling dengan ringan menghentakkan kakinya, dan lapisan cahaya biru langsung memancar ke segala arah. Kemanapun cahaya biru lewat, tanah yang semula keras tiba-tiba menjadi lunak seperti cairan, dan kemudian lapisan gelombang melonjak. Ketika gelombang ini sampai ke kaki semua orang, mereka yang berkekuatan kuat hampir tidak bisa menghindarinya. Sementara mereka yang berkekuatan tidak mencukupi langsung terangkat ke udara. Untuk sementara, seluruh istana terdengar dengan jeritan terus-menerus. Mereka yang lebih kuat dan berhasil menghindari serangan itu tidak pernah memandangnya lagi. Mereka hanya memandang Xiaoling dengan ngeri, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Hahaha. Disin, sepertinya para menterimu ketakutan. Mengapa kamu tidak mengambil tindakan sendiri? Jika tidak maka akan terlalu membosankan. Sial, kalian sekelompok pecundang. Begitu banyak orang yang tidak bisa mengalahkannya. Apa gunanya aku darimu? Disin sangat marah. Tiba-tiba, dia melesat keluar jendela dan terbang ke langit sambil mengaum. Xiaoling mengejarnya. Menginjak kehampaan dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Coba saya lihat kemampuan Anda. HMPH, kamu cukup bangga bisa membuatku mengambil tindakan secara pribadi. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu keahlian unikku, menjelma menjadi jutaan. Wajah Disin penuh amarah, dan dia berteriak dengan keras, dan benih perempuan terus menyala dahinya tiba-tiba mekar. Cahaya putih. Saat berikutnya, klon keluar dari dirinya, diikuti oleh klon kedua, ketiga, dan keempat. Pada saat yang sama, klon-klon ini sendiri terus-menerus membelah. Di bawah pandangan semua orang, terlihat bahwa dalam sekejap, lebih dari 100.000 klon telah memenuhi langit. Klon-klon ini terlihat persis seperti Disin. Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada benih induk di dahi klon tersebut. Ini adalah kemampuan klon dari Split Seed Man.
Ini memang sangat kuat. Kekuatan masing-masing klon ini mungkin tidak lebih rendah dari kekuatan super tingkat yang lebih tua. Jika ditambahkan hingga 100.000 di antaranya, kekuatannya benar-benar menakutkan. Zhao Ling menyipitkan matanya sedikit dan mengagumi dalam hatinya. Saya mendengar bahwa split seed yang paling kuat dapat terpecah menjadi jutaan atau bahkan puluhan juta klon pada saat yang sama. Tidak heran mereka hampir menghancurkan raksasa batu itu. Kemampuan ini memang luar biasa. Mengerikan. Hahaha, apa kemampuanku? Kemampuan dengan klon yang tak terhitung jumlahnya ini tidak dapat dicapai bahkan oleh kaisar dari generasi sebelumnya. Hanya aku yang memiliki kemampuan seperti dewa. Kaisar di masa lalu tidak dapat melakukannya karena mereka belum menjadi spesies terpisah. Zhao Ling mengerutkan bibirnya dan berkata dengan dingin, omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Ayo kita lakukan. Coba saya lihat kemampuan kamu. Terserah kamu, anak-anak, bunuh dia. Teriak Di Xin, dan 100.000 klon bergegas menuju Shaoling seperti air pasang. Para anggota istana di sekitarnya berubah warna karena terkejut dan buru-buru melarikan diri. Meskipun mereka tahu bahwa Di Xin memiliki kemampuan untuk mengkloning, sejujurnya, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya hari ini, tetapi mereka tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi. Menakutkan. 100.000 klon, ini setara dengan membawa pasukan bersamanya, dan setiap prajurit adalah seorang master. Dapat dikatakan bahwa Di Xin sendiri sebanding dengan jutaan tentara dinasti Shang. Beberapa orang memandang Zhao Ling. Meskipun mereka baru saja melihat betapa kuatnya Zhao Ling, pada saat ini, mereka masih percaya bahwa Zhao Ling telah mati. Karena kemampuan yang ditunjukkan Di Xin saat ini sungguh menakutkan. Tapi tiba-tiba, seseorang dengan mata tajam melihat sudut mulut Zhao Ling sedikit terangkat. Dia, apakah dia tersenyum? Bagaimana dia masih bisa tertawa saat ini? Kamu tidak takut, kan? Mungkinkah dia punya cara untuk menghadapi 100.000 klon raja? Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menangani 100.000 klon pada saat yang bersamaan. Tepat ketika semua orang terkejut dan bingung, klon tersebut bergegas mengelilingi Zhao Ling, melihat klon tersebut dengan ekspresi galak dan hendak mengambil tindakan. Berdengung, tiba-tiba, suara gemetar tiba-tiba terdengar antara langit dan bumi. Suaranya jelas tidak nyaring, tapi semua orang merasa gendang telinga mereka akan pecah. Saat berikutnya, cahaya biru terang tiba-tiba keluar dari tubuh Zhao Ling, dan kemudian dengan cepat menyebar ke segala arah. Ketika cahaya biru ini melewati klon yang mengancam itu langsung menjadi abu. 1, 3, 10, 50, 200, 3000. Dalam sekejap, semua klon yang bergegas menuju Shaoling berubah menjadi abu. Ini adalah kekuatan mengerikan dari manufaktur biru dan transformasi biologis. Jika tidak ada benda seperti energi gelap, antimateri, DLL yang dapat menahan energi asli, hanya ada satu akibat bagi siapapun yang menghadapi energi asli biru, yaitu kematian. Ini bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang, dan mata mereka tumpul, menatap Zhao Ling dengan tidak percaya. Di Xin juga merasa ngeri, tangan dan kakinya dingin, dan dia bingung. Dia tidak pernah menyangka bahwa kemampuan cloning yang dia banggakan suatu hari nanti akan retak dengan mudah. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana orang mengerikan seperti itu bisa ada di dunia ini? Kepanikan di hatinya sangat besar. Tepat ketika Zhao Ling mengejutkan seluruh kota Chaoge dengan kekuatannya yang kuat. Di dunia nyata, di kota Fuyun, Tiongkok, di dalam rumah lelang Shengxi, dua wanita cantik berjas profesional sedang mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk pergi. Kedua wanita ini adalah Yang Yuerong, yang pernah menjadi bos wanita tetapi kemudian dibebaskan, dan Suli, mantan rekan kerja Zhao Ling. Lily, ayo kita kembali bersiap-siap, ganti baju, dan malam harinya pergi ke resepsi bisnis. Banyak pebisnis dalam negeri yang akan menghadiri resepsi ini. Selain itu, Menteri Perdagangan dari Pemerintah Federasi Bumi yang baru dibentuk juga akan hadir. Itu pria yang keren. Yang Yuerong sedikit menggeliat, masih terlihat sangat menawan. Dia mengambil dompetnya dan berjalan keluar kantor. Suli, yang duduk di sofa di sebelahnya, juga berdiri dan mengikutinya keluar. Saudari Yuerong. Mengapa kita masih bekerja keras sekarang? Mungkin dalam beberapa tahun, dunia ini akan hancur. Sayangnya, saya tidak pernah aku memikirkannya sebelumnya. Sebenarnya ada peradaban prasejarah di dunia. Lily, jangan terlalu pesimis. Kita harus percaya bahwa Zhao Ling bisa menyelamatkan dunia. Bukankah akar pohon besar yang membentang separuh dunia itu dikalahkan olehnya terakhir kali? Dan akhirnya belum tiba. Jika kami selalu ingin jika Anda tidak mendapatkan hasil yang baik, Anda tidak akan mampu bertahan hidup ini. Dapat dikatakan bahwa Yang Yuerong telah melalui banyak kesulitan untuk memasuki bisnis keluarga yang dimilikinya saat ini. Hal ini memungkinkannya untuk mengembangkan kepribadian yang sangat ulet. Dia akan menghadapi segala sesuatu dengan positif dan optimisme selama hal itu tidak terjadi sampai akhir. Sister Yuerong, inilah yang paling aku kagumi darimu. Kamu selalu kuat. Suli cemberut tetapi membicarakan orang itu membuat orang marah.
Sudah lama sekali dan dia bahkan belum menelepon kita. Sepertinya dia sudah melupakan semua tentang kita. Apa? Kamu merindukannya? Yang Yuerong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya pikir Anda harus melupakan dia dan menemukan orang yang cocok untuk dinikahi sesegera mungkin. Pria itu tidak lagi berada di dunia yang sama dengan kita. Di masa depan, kita mungkin tidak akan pernah memiliki hal seperti itu. Satu sama lain lagi. Ada persimpangan. Kalau begitu Sister Yuerong, kenapa kamu tidak mencari seseorang untuk dinikahi? Kudengar ada banyak orang yang mengejarmu sekarang. Aku? Yang Yuerong berkata sambil tersenyum tipis, kami berbeda. Kamu juga tahu bahwa aku telah memutuskan untuk tidak menikah dalam hidup ini, tidak peduli siapa aku. Benarkah? Menurutku itu karena kamu sama sekali tidak menyukai pria-pria itu. Tapi sejujurnya, aku merasa jijik saat melihat pria-pria itu. Mereka semua punya niat jahat, tapi di permukaan mereka tetap berpura-pura menjadi pria terhormat dan sok suci. Saya merasa kasihan pada mereka. Lelah, kata Suli dengan nada menghina. Haha, begitulah dunia ini. Semua orang hidup dengan topeng. Sangat sedikit orang yang bisa tertawa dan mengutuk tanpa ragu. Temperamen sejati mudah untuk dibicarakan. Yang Yuerong sedikit mengerucutkan bibirnya. Keduanya meninggalkan rumah lelang Shengxi dan pulang untuk melakukan beberapa persiapan. Ketika malam tiba, mereka pergi ke Central International Hotel yang baru dibangun di kota Fuyun. Pada saat ini, mobil-mobil mewah berkumpul di pintu masuk hotel, dan selebritis bisnis datang satu demi satu. Yang Yuerong dan Suli adalah wanita cantik yang langka. Apalagi Yang Yuerong, wanita ini memiliki kepribadian yang kuat dan selalu memancarkan aura baratu yang mampu menggugah hasrat pria untuk menaklukkan. Resepsi segera dimulai, dan semua orang mengobrol dan tertawa sambil minum. Beberapa orang membicarakan niat kerja sama di masa depan, sementara yang lain membicarakan tentang romansa. Pada saat ini, dua pria berusia 40-an atau 50-an masuk ke resepsi dan segera menarik perhatian semua orang. Salah satu dari dua pria ini adalah Richard, Menteri Perdagangan Pemerintah Federasi Bumi, dan yang lainnya telah ditangkap hampir melupakan Shen Hongtu, mantan orang terkaya di Tiongkok. Mungkin karena meninggalnya putranya Shen Haonan, Shen Hongtu yang dulunya bersemangat tinggi, kini selalu memasang raut wajah muram yang membuat orang merasa tidak nyaman. Setelah Shen Hongtu mengucapkan beberapa patah kata kepada Richard, dia mengambil segelas anggur sendirian dan mulai menyapa dan mengobrol dengan kenalannya di resepsi. Setelah beberapa saat, dia baru saja selesai berbicara dengan rekan bisnisnya. Ketika dia berbalik, matanya tiba-tiba berbinar dan dia melihat dua wanita yang sangat cantik berdiri lebih dari 10 meter jauhnya. Ngomong-ngomong, nama wanita ini adalah Yang Yuerong. Saya pernah bertemu dengannya di pertemuan bisnis sebelumnya. Shen Hongtu menjilat bibirnya dan berjalan mendekat sambil tersenyum cabul haha. Halo, Nona Yang, saya tidak menyangka akan bertemu dengannya. Kamu di sini. Aku ingin tahu apakah kamu masih ingat Shen? Ternyata itu Tuan Shen. Bagaimana mungkin saya tidak ingat bahwa Anda adalah pemimpin komunitas bisnis Tiongkok kami? Miss yang bercanda. Saya bukan seorang pemimpin. Kau muda sekarang memimpin dunia. Orang-orang tua seperti kita sudah lama tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Ada kilatan kebencian di mata Shen Hongtu. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Nona yang masih sangat cantik. Haha, Tuan Shen sangat berterima kasih. Saya sudah tua. Hahaha, Nona yang sangat pandai bercanda. Kamu sama sekali tidak tua, dan pesonamu selalu tak tertahankan. Mata Shen Hongtu sedikit berapi-api. Saya tidak tahu apakah Nona yang ada waktu luang. Setelah resepsi, saya ingin minum kopi dengan Nona Yang. Jangan salah paham, saya hanya ingin mendiskusikan kerjasama. Oke, jika itu kerjasama, saya akan senang. Yang Yuerong berkata dengan sopan. Begitulah yang terjadi di antara orang-orang. Bahkan jika Anda tidak mau, terkadang Anda tidak bisa menolak secara langsung tanpa ampun. Kalau begitu beres. Shen Hongtu tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Untuk pria yang tidak sopan. Suli memandang Shen Hongtu yang berjalan pergi dan memarahi dengan keras. Saudari Yuerong, berhati-hatilah. Saya mendengar bahwa sejak kematian putranya Shen Haonan, temperamen lelaki tua ini telah berubah drastis dan dia mulai suka bermain-main dengan wanita. Beberapa orang mengatakan bahwa dia ingin memiliki lebih banyak anak laki-laki dan melanjutkan garis keluarga. Beberapa orang mengatakan bahwa dia berhati tua. Tetapi bagaimanapun juga, kamu harus berhati-hati terhadapnya. Jangan khawatir, aku tidak tertarik pada orang seperti ini, dan dia tidak ingin menyentuhku. Suli menggelengkan kepalanya. Saya hanya takut dengan apa yang mungkin dia lakukan. Saya mendengar dari seorang saudara perempuan bahwa lelaki tua ini sekarang bertindak tidak bermoral, bahkan lebih buruk daripada anak playboy-nya. Selama dia menyukai wanita manapun, dia harus mendapatkan, bahkan jika wanita itu tidak mau, dia akan mengancamnya dengan kerabatnya, atau langsung memberinya obat, yang merupakan metode yang sangat tercela. Jangan khawatir, aku telah melihat cara yang paling tercela sekalipun. Aku akan baik-baik saja. Tidak jauh dari situ, Shen Hongtu mengambil segelas anggur,
duduk di sofa dan memandang Yang Yuerong dengan tenang. Dia wanita yang sangat menawan. Sayang sekali jika dia tidak bisa mendapatkannya. Haha, ayo kita kejar dia bersenang-senang dulu. Jika wanita ini tidak tahu apa yang menarik, jangan salahkan saya karena tidak bermoral. Di dunia paralel, di langit di atas istana kota Chaoge, Zhao Ling dan Di Xin berdiri dalam kehampaan. Ada keheningan yang mematikan di sekitar mereka. Bagaimana ini mungkin? Di Xin sangat terkejut. 100.000 klon dengan mudah diselesaikan. Melihat semua orang begitu terkejut hingga mereka terdiam beberapa saat, suara Roh Kudus terdengar dari lubuk hati mereka. Kamu sepertinya bermain terlalu keras, menunjukkan begitu banyak kekuatan. Bagaimana kamu bisa kalah dalam seketika? Kenapa aku harus kalah? Zhao Ling mengangkat alisnya. Cih, kamu tahu kenapa kamu kalah? Roh Kudus berkata dengan nada meremehkan. Kita sudah lama bersama. Kenapa aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan? Cepatlah, aku masih menunggu. Untuk meningkatkan dengan cepat. Kalian memiliki begitu banyak target hidup. Mengapa kalian tidak membiarkan saya bermain lebih banyak? Zhao Ling memutar matanya, terbatuk-batuk, dan meninggikan suaranya. Di Xin, sepertinya kekuatanmu terbatas pada ini. Jika kamu tidak punya trik lain, kamu akan mati hari ini. HMPH, jangan berpikir kamu akan menang. Awalnya aku tidak ingin menggunakan trik ini, tapi karena kamu begitu sombong, aku tidak bisa menyalahkanmu. Di Xin menarik napas dalam-dalam, dan benih induk di dahinya bersinar terang lagi. Saat berikutnya, cahaya putih tiba-tiba melesat ke kuali utama di atas. Berdengung, tiba-tiba, kuali utama bergetar hebat, dan gelombang cahaya biru yang tak terlihat langsung melesat ke langit yang jauh. Sedetik kemudian, 8 aliran cahaya energi yang kuat tiba-tiba terbang dari seluruh daratan Tiongkok, semuanya disuntikkan ke dalam kuali. Di kuali utama. Di Xin sebenarnya menggunakan kuali utama untuk berkomunikasi dengan 8 kuali sekunder lainnya dan mengekstraksi energi dalam jumlah besar. Dengan suntikan 8 aliran cahaya, kuali utama tiba-tiba memancarkan cahaya hijau terang. Hahaha, nak, terimalah kematian. Di Xin tertawa liar, dan lampu hijau dari kuali utama tiba-tiba berkumpul menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah Zhao Ling. Benar saja, dia cukup mampu. Ekspresi Zhao Ling berubah, dan energi aslinya menyala. Lampu listrik yang tak terhitung jumlahnya di tanah dan di udara tiba-tiba muncul di depannya, membentuk perisai besar. Ledakan. Dengan suara keras, berkas cahaya cian dan perisai listrik bertabrakan. Zhao Ling bergidik dan didorong mundur puluhan meter oleh kekuatan yang kuat, dan perisai listrik itu hampir runtuh. Haha, sepertinya kamu tidak lebih dari itu, jadi menderita kematian saja. Di Xin yakin akan kemenangan, tertawa dan melambaikan tangannya, dan tiba-tiba kuali utama bergetar hebat lagi, dan sinar cahaya cian yang lebih besar ditembakkan. Kali ini Zhao Ling akhirnya terlihat ngeri. Dia tampak sedikit ketakutan dan sebenarnya ragu-ragu. Ketika dia menyadari apa yang dia lakukan dan ingin memanggil arus listrik lagi, semuanya sudah terlambat. Ledakan. Ada suara keras lainnya, dan perisai listriknya pecah, tetapi energi di dalamnya sangat besar sehingga menyebabkan ledakan yang kuat. Api ledakan menyebar dan menyelimuti seluruh langit terkena ledakan. Menutupi sosok itu. Brengsek. Wajah Di Xin berubah dengan liar, dan dia segera menggunakan energinya untuk menahan api ledakan di sekitarnya. Ledakan yang sangat besar, dan orang itu masih berada di tengah ledakan. Dia pasti sudah mati, kan? Dia melihat sekeliling, menghela nafas lega dan hendak pergi. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh dengan anehnya menembus api ledakan dan muncul di depannya. Kamu bagaimana mungkin kamu belum mati? Mata Di Xin membelalak ngeri. Hei, kamu belum mati. Bagaimana mungkin aku rela mati? Zhao Ling menyeringai dan mendengus. Aku sedang tidak ingin berbicara omong kosong denganmu lagi. Di Xin, segera putuskan sambungan dari tripod utama. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Apakah kamu berani membunuhku? Di Xin mencibir dengan nada menghina. Jika aku mati hari ini, kamu akan diburu oleh seluruh dinasti Shang besar. Saya akui bahwa Anda sangat kuat, tetapi saya khawatir Anda tidak dapat melawannya. Seluruh dinasti Shang besar. Semua penguasa di dinasti itu, kan? Hei, meskipun kamu mati hari ini, aku tidak akan diburu. Perhatikan baik-baik, siapa aku? Zhao Ling tersenyum aneh. Energi penciptaan birunya melintas di sekujur tubuhnya, dan dia langsung berubah menjadi Di Xin. Kamu. Lidah Di Xin sepertinya terikat dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia lupa bahwa Zhao Ling bisa mengubah penampilannya. Pada saat ini, energi penciptaan biru lainnya menyelimuti tubuh Di Xin. Di Xin merasakan perasaan aneh di sekujur tubuhnya, seolah-olah setiap sel di tubuhnya berputar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hei, biarkan aku melihat seperti apa penampilanmu sekarang. Zhao Ling memancarkan cahaya biru dengan tangannya dan membuat cermin. Di Xin melihat lebih dekat dan terkejut saat mengetahui bahwa dia telah berubah menjadi Zhao Ling. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Di Xin berteriak ngeri.
Dia akhirnya tahu apa yang akan dilakukan Zhao Ling dan Zhao Ling telah bertukar identitas. Ah, cepat ubah aku kembali, kamu. Disin berteriak dengan marah, tapi tiba-tiba, dia terkejut karena dia tidak bisa berkata-kata. Dia sangat ketakutan sehingga dia bergegas menuju Zhao Ling dengan gigi dan cakarnya terbuka. Pada saat ini, ledakan api di sekitarnya akhirnya mulai menghilang. Dan para menteri yang penglihatannya terhalang oleh api tiba-tiba melihat Zhao Ling bergegas menuju Disin dengan ganas. Anda adalah pencuri yang berani dan jahat yang berani menyakiti yang mulia. Kami pasti akan membiarkan Anda mati tanpa tempat pemakaman. Mengapa kamu tidak cepat menangkapnya? Jangan sampai dia dimusnahkan oleh 9 suku. HMPH, sayang sekali kalau pencuri kejam seperti itu mati. Semua orang berteriak dan mengumpat, dan beberapa bahkan ingin mengambil tindakan. Tetapi bagaimana Zhao Ling bisa membiarkan mereka mendekati Disin untuk mencegah rencananya diketahui? Zhao Ling tiba-tiba meraung keras, "Haha, kamu berada di akhir permainanmu. Tetapi kamu masih berani menjadi begitu sombong. Aku akan menghancurkanmu." Tiba-tiba, tubuhnya terbagi menjadi 2 bagian menjadi 4 bagian menjadi 8 bagian. Dalam sekejap, dia telah berubah menjadi ribuan klon. Tentu saja, klon-klon ini sebenarnya adalah robot Terminator, tetapi penampilannya adalah diubah menjadi Disin seperti yang terlihat. Di mata para menteri, mereka melihat Zhao Ling ditenggelamkan oleh ratusan klon, dan langsung berubah menjadi abu oleh energi yang kuat. Tidak ada yang memperhatikan bahwa sebelum Zhao Ling mati, matanya menunjukkan keengganan yang kuat. Satu generasi raja yang bodoh binasa. Raja begitu agung sehingga saya menyerah kepada Anda. Para menteri menyanjungnya tanpa ragu-ragu dan membungkuk memberi hormat. Saat mereka menundukkan kepala, sebagian tubuh Roh Kudus tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan menembus kuali utama di udara. Dan kemudian kuali utama menghilang tanpa suara. Tuanku, tidak perlu melakukan ini. Meskipun penjahatnya terbunuh dalam pertempuran hari ini, saya juga terluka parah, jadi saya kembali ke istana untuk memulihkan diri. Dalam beberapa hari terakhir, saya tidak bisa pergi ke pengadilan, dan Perdana Menteri telah mengurus semua urusan negara. Aku menerima perintah itu dan mengirimmu menghadap raja dengan hormat. Ya, Zhao Ling mengangguk, dan sosoknya langsung menghilang di udara. Di taman belakang istana, sosok Zhao Ling muncul dengan tenang, dan kemudian kura-kura kecil yang diubah oleh Roh Kudus keluar dari sela-sela alisnya. Bagaimana kabarmu? Zhao Ling bertanya dengan cepat. Roh Kudus mengangguk, ia sudah mulai melahapnya. Untungnya, kesadaran otonom dari kecerdasan buatan masih dalam keadaan koma. Kalau tidak kita tidak akan berjalan semulus itu. Mulai saja. Ngomong-ngomong, berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk melahapnya? Sekitar seminggu. Sampai jumpa. Zhao Ling sedikit mengernyit, sepertinya aku harus menjadi Raja You selama seminggu? Oh, sungguh merepotkan. Berpura-puralah sekuat yang kamu bisa. Roh Kudus mendengus dan berkata dengan nada meremehkan, kamu orang malang. Jangan membuatnya tampak seperti kamu dianiaya. Kamu punya 10.000 cara untuk tinggal di istana. Mengapa kamu memilih untuk berpura-pura menjadi Raja You? Zhao Ling menjelaskan dengan serius, tentu saja untuk kenyamanan. Jika Anda berpura-pura menjadi orang lain, Anda pasti akan ditanyai oleh orang lain. Tetapi Raja You berbeda. Di istana ini, dia adalah yang paling tertinggi, yang berani menanyainya. Omong kosong, jika kamu ingin tinggal di istana, kamu hanya perlu menjadi tidak terlihat, tetapi kamu hanya berpura-pura menjadi Raja You. Bukankah itu demi 3.000 wanita cantiknya? Roh Kudus tanpa basa-basi membeberkan tujuan kotor itu dari pria di depannya. Bagaimana aku harus berbicara? Apakah aku akan begitu tidak tahu malu? Zhao Ling mengerutkan kening dan berkata, dasar kura-kura yang tidak berperasaan, saya telah bekerja untuk Anda begitu lama, dan Anda masih memfitnah saya. Saya tidak tahan, dan saya membenci Anda. Benarkah? Penyuruh Kudus menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba melihat ke belakang Zhao Ling. Hei, cantik? Nah, di mana itu? Zhao Ling segera menoleh dan melihatnya dengan penuh semangat sejenak, tetapi tidak menemukan apapun. Roh Kudus tersenyum bangga dan berkata, Kuak, apa kabar? Apakah rahasianya sudah terungkap? Cih, kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu sedang mengujiku? Sobat, aku hanya berpura-pura jatuh ke dalam perangkapmu. Zhao Ling menolak mengakuinya bahkan sampai mati. Apakah kamu mengerti jika kamu berpura-pura disambar petir? Roh Kudus mendengus, dan tiba-tiba melihat tidak jauh lagi. Hei, apakah memang ada keindahan? TSK, apa menurutmu aku akan jatuh ke dalam perangkap dan memperlakukanku sebagai orang idiot? Kata Zhao Ling dengan nada meremehkan. Tidak, sungguh ada keindahan kali ini. Jika kamu tidak percaya, lihatlah. Benarkah? Zhao Ling berbalik dengan bingung dan melihat di kejauhan seorang wanita cantik dalam pakaian istana, memimpin 2 pelayan, berjalan perlahan ke sisi inisial. Memang ada wanita cantik. Gaga, apa kabar? Aku tidak berbohong padamu. Mata satu orang dan satu kura-kura tiba-tiba bersinar seperti bola lampu berkekuatan 200 watt,
dan warnanya memancar ke segala arah. Sembunyi cepat, atau dia akan melihatmu. Zhao Ling mengingatkan, Roh Kudus segera menghindar dan bersembunyi di pohon besar di sebelahnya. Pada saat ini, wanita cantik dalam pakaian istana juga melihat Zhao Ling dan segera berjalan dengan cepat. Sukin memberi penghormatan kepada raja. Alis wanita ini gelap seperti biru tua. Matanya memikat, kulitnya krem, dan bibir merahnya yang begitu cantik membuat orang gatal melihatnya dan ingin menggigitnya. Ya, Hun Jun itu akan sangat menikmatinya. Wanita seperti itu lebih cantik dari bintang film. Zhao Ling mendecakkan bibirnya, terbatuk ringan dan berkata, "Ini Sukin, kenapa kamu belum istirahat selarut ini?" Raja dan pencuri jahat baru saja bertempur. Suara yang begitu keras membuat orang takut. Mereka tidak bisa tidur, jadi mereka keluar jalan-jalan. Sukin berkedip kesal, dan tiba-tiba maju ke depan, menekan tubuh lembutnya erat-erat ke Zhao Ling yang mulia. "Saya benar-benar takut. Saya khawatir saya tidak akan bisa tidur sendirian malam ini. Jika tidak, Anda bisa tidur dengan aku ya?" Hebat, wanita ini sangat menjanjikan. Zhao Ling merasa sangat cantik di hatinya, tetapi berpura-pura serius dan berkata, "Ya, itu tidak baik, aku hanya menderita beberapa luka dalam pertempuran, jadi tidak pantas untuk memilikinya. Seks malam ini." "Oh, yang mulia, Anda begitu berterus terang malam ini, saya sangat malu." Wajah Sukin memerah, tetapi tubuh halusnya meremas lebih erat ke dalam pelukan Zhao Ling. "Tidak masalah, yang mulia, bukan berarti Anda tidak tahu bahwa sayalah yang paling mahir dalam penyembuhan Yin dan Yang. Hehe, aku akan membiarkanmu menjagamu dengan baik hari ini, dan aku berjanji padamu besok. Bahkan lebih kuat." Saat dia mengatakan ini, tangan kecil wanita itu sudah dimasukkan ke dalam pakaian Zhao Ling. Tiba-tiba, perasaan mati rasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Zhao Ling menggigil, merinding muncul di sekujur tubuhnya, dan hampir menyerah. "Bagaimana kabarmu, yang mulia? Apakah Anda setuju untuk menemani saya malam ini?" Mulut kecil Sukin terangkat dan menghembuskan napas ke telinga Zhao Ling, yang segera membuat Zhao Ling menggigil lagi. "Sial, berapa banyak pria yang bisa menahan godaan seperti ini?" Zhao Ling menghentakkan kakinya dengan kejam, tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." "Apa? Bukan?" Sukin tertegun. Dia tidak pernah menyangka Zhao Ling akan menolaknya. Aneh. Yang mulia mesum dan tidak pernah menolak saya sebelumnya. Apa yang terjadi hari ini? Dia mengangkat kepalanya tanpa mengetahui alasannya, dan melihat Zhao Ling berkata dengan wajah lurus, "Sukin, aku benar-benar tidak sehat hari ini, jadi lupakan saja. Saat aku sembuh, aku pasti akan menemanimu dengan baik. Sekarang kamu harus kembali dan istirahatlah sesegera mungkin." "Tapi yang mulia." Sukin masih sedikit enggan. "Hah? Zhao Ling menatap apa? Kata-kataku tidak berhasil lagi?" Sukin tidak berani. "Tolong, yang mulia, tidurlah lebih awal." Sukin terkejut dan segera membungkuk dan pergi. Setelah Sukin pergi, Roh Kudus terbang turun dari pohon dan mendarat di bahu Zhao Ling. "Apa yang kamu lakukan? Kamu bisa menolak keindahan seperti itu? HMPH, kamu anak kecil yang penuh dengan pikiran jahat. Apa menurutmu aku sama denganmu? Aku hanya memikirkan hal-hal yang tidak boleh aku pikirkan. HMPH, aku orang yang serius. Bagaimana mungkin aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri ketika seorang wanita sembarangan datang kepadaku?" Zhao Ling menegurnya dengan tegas, lalu berbalik dan berjalan keluar taman. Roh Kudus tertegun sejenak setelah diberitahu hal ini, dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan orang ini. Seekor serigala yang memakan daging tiba-tiba berubah menjadi pola makan vegetarian. Dia tidak percaya bahkan sampai mati. Saat ini, seorang wanita tiba-tiba keluar dari balik pohon besar di sebelahnya. Begitu dia melihat wanita ini, Roh Kudus tiba-tiba mengerti dan berkata dengan nada menghina di dalam hatinya, "Ya. Aku bilang kenapa pria ini tiba-tiba berganti jenis kelamin? Ternyata dia takut ketahuan diranjang, jadi dia berpura-pura menjadi pria terhormat. Sial, itu memalukan sekali." Zhao Lingcai tidak peduli apa yang dipikirkan Roh Kudus. Begitu dia melihat wanita itu, dia segera berpura-pura baru menemukannya, dan berkata dengan terkejut di wajahnya, "Hei, Zixin, mengapa kamu datang ke istana?" Chu Zixin berjalan sambil tersenyum tapi tidak tersenyum. "Haha, tentu saja aku mengkhawatirkanmu, tapi untungnya aku memasuki istana. Kalau tidak, bagaimana aku bisa melihat pemandangan yang begitu indah?" "Hah, pemandangan yang luar biasa." Zhao Ling berpura-pura tercengang, menoleh ke belakang, dan tiba-tiba menyadari, "Oh, maksudmu wanita bernama Sukin? Jangan salah paham, dialah yang baru saja merayuku, tapi kamu juga lihat, bukankah aku dengan tegas menolaknya?" "Benarkah?" Chu Zixin berjalan mendekat, matanya yang besar dan berair berkedip. "Sukin itu sangat cantik. Apakah kamu benar-benar tidak tergoda sama sekali? Atau apakah kamu merasa aku ada di dekatnya, jadi kamu berpura-pura menolaknya?" "Tentu saja aku benar-benar tidak tergoda lagi. Bagaimana aku bisa menyukai penggemar vulgar seperti itu?" Zhao Ling berkata dengan jujur. "Wah, jangan terlalu serius, aku hanya bertanya dengan santai." Tubuh halus Chu Zixin menempel di dekatnya.
Dadanya yang lembut menempel di lengan Zhao Ling, dan sebuah tangan halus telah dengan lembut menyentuh leher Zhao Ling. Wanita itu baru saja menyentuhmu di balik pakaianmu. Apakah kamu tidak merasa nyaman? Zhao Ling merasa seolah-olah dia tersengat listrik, dengan merinding di sekujur tubuhnya. Dia merasa tangan Chu Zixin sepertinya memiliki kekuatan sihir. Meskipun telapak tangan halus itu hanya menyentuh lehernya, itu membuat darah di sekujur tubuhnya mendidih. Siapa Sukin itu? Yang ini peri sebenarnya. Sialan, aku tidak tahan lagi. Hati Zhao Ling gemetar dan tenggorokannya sedikit kering. Haha. Tidak, aku sama sekali tidak punya perasaan terhadap Sukin itu. Hehe, Zixin, apakah salah jika kamu menggodaku seperti itu? Ini di siang hari bolong? Apakah aku menggodamu? Bibir Chu Zixin terangkat dan menyentuh daun telinga Zhao Ling dengan lembut. Melihat tubuh halus Chu Zixin di depannya, meskipun ditutupi jubah, masih melengkung, melihat pinggang ramping, dan bokong montok yang bergoyang di bawah, Zhao Ling merasa seolah-olah sedang terbakar. Dan nafasku dengan cepat menjadi pendek. Tatapannya menjadi semakin panas, membuat hati Chu Zixin tanpa sadar bergetar. Sorot mata orang ini sungguh tak tertahankan. Wajah Chu Zixin memerah, dan dia menggigit bibirnya dengan malu-malu. Dia merasa pakaiannya seolah-olah menjadi transparan, dan seluruh tubuhnya tampak telanjang, terkena tatapan berapi-api Zhao Ling. Tahukah kamu bahwa kamu sedang bermain api? Nafas Zhao Ling menjadi semakin berat, dan suaranya rendah. Jika kamu terus menggodaku, aku akan benar-benar kehilangan kendali. Mengapa kamu harus mengontrol? Tubuh lembut Chu Zixin sedikit gemetar, dan rona merah menyebar dari wajah cantiknya ke lehernya yang halus, dan daun telinganya yang bulat sangat merah hingga seolah-olah meneteskan darah. Dia masih melingkarkan satu tangannya di leher Zhao Ling, tetapi ujung jari tangannya yang lain dengan lembut menyentuh bibir Zhao Ling. Kamu pria yang penuh kebencian. Kamu sebenarnya berpura-pura bodoh tentang apa yang terjadi terakhir kali. Kamu berapa lama kamu ingin menunggu sebelumnya kamu benar-benar menginginkan seseorang? Terakhir kali? Ya, terakhir kali di Los Angeles, Apollo jatuh ke dalam mimpi untuk pertama kalinya. Apa yang Anda lakukan terhadap orang lain di dalam mimpi itu? Apakah menurut Anda mereka benar-benar telah melupakannya? Chu Zixin memutar matanya dengan menawan. Ujung jarinya telah meninggalkan bibir Zhao Ling, mengikuti dagu, lehernya, dan mencapai dadanya, dengan lembut menggambar lingkaran. Jadi kamu ingat semuanya? Zhao Ling menyipitkan matanya sedikit, tiba-tiba mengulurkan tangannya, melingkarkan lengannya di pinggang ramping Chu Zixin, dan menarik wanita itu ke dalam pelukannya dengan kuat. Ah! Chu Zixin berteriak secara naluriah, wajahnya menjadi semakin merah, dan dia sedikit menundukkan kepalanya. Merasakan perasaan kuat dari lengan yang memeluk pinggangnya, jantung Chu Zixin berdebar kencang, seolah hendak keluar dari tenggorokannya. Terkadang, yang paling diinginkan wanita dari seorang pria adalah pelukan yang kuat, karena pelukan yang kuat membuat mereka merasakan rasa aman yang kuat. Pria yang kuat itulah yang paling membuat hati wanita berdebar. Tubuh lembut dan halus di lengan Zhao Ling membuat api di hati Zhao Ling semakin tinggi. Lekuk pinggang dan pinggul yang berlebihan, puncak yang montok dan kencang, dan kulit halus dan halus di bawah pakaian yang berasal dari telapak tangan. Tangannya membuatnya tidak bisa berhenti. Aku tidak menyangka pertama kali kita berada di istana dunia lain ini. Zhao Ling tertawa pelan dan mulai menggosok punggung Chu Zixin perlahan dengan telapak tangannya. Merasakan sensasi listrik di belakangnya, Chu Zixin menggigit bibirnya dan berbisik pelan. Kenapa ini pertama kalinya di istana? Dasar pria menyebalkan, aku belum memutuskan untuk memberikannya padamu hari ini. Kamu benar-benar belum memutuskan? Zhao Ling tersenyum setengah hati, dan dengan lembut mengangkat dagu Chu Zixin dengan tangannya yang lain. Hei, tidak peduli kamu memutuskan atau tidak, aku akan membuat keputusan bersamamu hari ini. Anda, wanita ini, telah menggoda saya. Bagaimana saya bisa melakukan ini begitu lama tanpa membayar harganya? Dagu terangkat dengan lembut, dan dada secara alami menjadi lebih tinggi dan lurus. Chu Zixin merasakan dada lembutnya menempel erat di dada Zhao Ling. Otot dada yang keras dan kuat membuat pikirannya bergerak lagi, dan semburan arus listrik membuat kakinya melunak. Dia bahkan merasa kakinya sudah goyah dan hanya bisa mengandalkan pelukan Zhao Ling agar tidak terjatuh. Musuh sekali. Chu Zixin menarik napas dalam-dalam, memeluk leher Zhao Ling dengan kedua tangan, dan dengan lembut menyandarkan kepalanya di bahu Zhao Ling. Kamu bajingan. Aku selalu seperti ini sejak aku bertemu denganmu. Teman-teman, aku benar-benar tidak tahu kenapa aku jatuh cinta padamu. Tidak peduli kenapa, kamu akan menjadi milikku selama sisa hidupmu. Zhao Ling berkata dengan dominan, dan tiba-tiba dia memeluk Chu Zixin secara horizontal. Ah, apa yang kamu lakukan? Seru Chu Zixin. Tentu saja kita harus mencari tempat yang bagus. Apakah kamu ingin berada di taman ini? Hehe, aku tidak peduli dengan pertarungan di lapangan. Zhao Ling menyeringai dan memandang wanita itu dengan tatapan yang agak main-main. Tidak mungkin di sini. Chu Zixin terkejut dan berkata dengan tersipu, ini tidak akan berhasil untuk pertama kalinya. Jika kamu menginginkannya di masa depan, aku bisa menemanimu di tempat seperti ini. Hehe, ini yang kamu katakan?
Kamu tidak bisa menariknya kembali. Zhao Ling mengencangkan lengannya dan menghilang seketika. Di istana, bayangan terus berkedip tanpa suara, dan segera memasuki istana kosong. Di kamar tidur istana, Xiaoling dengan lembut membaringkan wanita itu di tempat tidur. Chu Zixin segera membuka selimut di sebelahnya dan menutupi seluruh tubuhnya di dalamnya. Meskipun dialah yang aktif merayu sekarang, di saat-saat terakhir, wanita ini masih tidak bisa menyembunyikan rasa malunya. Saya melihat kepala kecil saya bersembunyi di bawah selimut, tidak berani menatap Xiaoling. Hei, ini sudah waktunya. Apakah kamu masih bisa bersembunyi? Zhao Ling menggelengkan kepalanya dengan geli. Dengan lembut mengangkat selimutnya, dan menatap Chu Zixin dengan mata terbakar. Ini memang wanita yang sangat cantik. Saya yakin tidak ada pria di dunia ini yang bisa menolak pesonanya. Mulai hari ini, kamu adalah milikku. Zhao Ling tidak merahasiakan sikapnya yang mendominasi. Tapi nada seperti itu membuat Chu Zixin tidak lagi peduli dengan rasa malu di hatinya. Dia tiba-tiba duduk dan memeluk dada Zhao Ling yang murah hati kalian. Apapun yang kamu lakukan, kamu bisa membuat wanita terobsesi denganmu. Sayangnya, sepertinya bahwa aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu dalam hidup ini. Bahkan jika kamu ingin pergi, aku tidak akan pernah mengizinkannya. Zixin, kamu benar-benar cantik. Zhao Ling berkata dengan lembut dan perlahan menekan ke depan. Di sebuah ruangan mewah, pintu dan jendela ditutup, dan di tengah ruangan terdapat batu besar. Saat ini bak mandi terisi air panas, kelopak bunga mengapung di atas air, dan gumpalan uap air hangat membawa semburan wangi bunga memenuhi seluruh ruangan. Wow! Tiba-tiba muncul percikan air di permukaan bak mandi, dan tiba-tiba seorang wanita cantik berdiri dari dalam air, dengan rambut hitam panjang basah tergerai di punggung putihnya, seksi dan menarik. Wajah cantik wanita itu meneteskan air, menawan seperti teratai giok, payudaranya yang bangga terlihat keluar dari air, memancarkan kemilau memikat yang membingungkan orang. Tangannya yang halus melayang lembut di atas air, membuat gelombang. Sepasang dia paha ramping dan bulat diangkat dengan lembut dan dia keluar dari bak mandi. Wanita ini adalah Sukin, selir yang merayu Xiaoling. Dia menggerakkan kaki kecilnya ke samping dan menyekat tubuhnya dengan handuk mandi. Daji sialan, kamu benar-benar seekor rubah betina. Kamu benar-benar membodohi raja dengan mengabaikan kami. Sukin bergumam pada dirinya sendiri, dengan kilatan kebencian di matanya yang tidak sesuai dengan penampilannya yang cantik. Dia sangat percaya diri dengan kecantikannya. Meskipun dia ditolak oleh raja hari itu, dia percaya bahwa raja pasti akan datang kepadanya dalam 2 hari. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa sejak hari itu, sang raja justru akan terobsesi dengan wanita bernama Daji dan tidak pernah memperhatikan wanita lain di istana. Sekarang, bukan hanya dia, tapi semua selir di seluruh istana sangat membenci Daji itu. HMPH, kamu harus membunuh Daji ketika kamu menemukan kesempatan. Raja adalah milikmu sendiri. Tepat ketika dia berencana bagaimana menghadapi Daji, dia tidak tahu bahwa tubuhnya yang cantik dan menarik telah dilihat oleh sepasang mata jahat. Pada saat ini, seekor kura-kura putih kecil sedang berbaring di jendela. Kepala kecilnya melewati celah jendela dan melihat panorama pemandangan indah di dalam rumah. Mungkin karena terlalu bersemangat, pantat kura-kura kecil itu terus berputar dan ekor kecilnya bergoyang gembira, tampak seperti serigala yang penuh nafsu dan lapar. Ya, cantik sekali, cantik sekali. Aku hampir mimisan melihatnya. Sayang sekali pria Zhao Ling menolak kecantikan seperti itu. Tidak, aku selalu bertanya-tanya apakah orang itu memiliki lawan jenis. Apa yang dilakukan manusia? Roh Kudus sangat membenci hatinya. Ada kalimat dalam nyanyian penyesalan abadi Bai Jui bahwa malam musim semi singkat dan matahari terbit tinggi, dan raja tidak akan pergi ke istana lebih awal mulai sekarang. Artinya Tang Xuanzong sangat terobsesi dengan Yang Guifei. Setelah mendapatkan Yang Guifei, Tang Xuanzong hanya peduli berhubungan seks setiap hari. Roh Kudus merasa bahwa Zhao Ling memiliki kecenderungan untuk berkembang ke arah ini. Sejak mereka berdua memecahkan lapisan terakhir kertas jendela hari itu, mereka selalu bersama setiap hari dan tidak meninggalkan rumah selama seminggu penuh. Untungnya, Kaisar Xin awalnya adalah seorang kaisar yang bermoral dan tidak bermoral. Dia pernah memecahkan rekor dunia Guinness karena tidak pergi ke pengadilan lebih awal selama 30 tahun dan terlibat dalam minuman keras dan seks setiap hari berpura-pura menjadi kaisar tetapi mengabaikan urusan negara. Namun, Roh Kudus sangat khawatir jika absurditas ini terus berlanjut. Pria heteroseksual dan tidak manusiawi itu pada akhirnya akan benar-benar tertusuk jarum. Yang paling tidak memuaskan Roh Kudus kura-kura kecil adalah bahwa Zhao Ling benar-benar mengusir kura-kura kecil yang malang itu karena takut dia mengintip, dan bahkan untuk sementara memutus hubungan ideologis di antara mereka. HMPH, kamu pria yang tidak tahu malu. Roh Kudus menggeliat pantat kecilnya dan terus mengagumi kecantikan Sukin di dalam ruangan. Sayang sekali. Aku bukan manusia, kalau tidak dukun. Sekarang Roh Kudus memiliki hobi yang besar, yaitu memata-matai para wanita di istana yang mandi setiap hari ketika mereka tidak ada pekerjaan. Menurut Zhao Ling, integritas moral kura-kura kecil ini telah dijatuhkan dan tidak bisa dijemput. Faktanya,
Yang paling ingin dimata-matai oleh Roh Kudus adalah penampilan Chu Zixin di kamar mandi, karena wanita ini sangat luar biasa cantik. Pepatah mengatakan bahwa ketika dia melihat ke belakang dan tersenyum, dia akan menjadi menawan, dan istana keenam berwarna merah jambu dan putih tidak berwarna, mengacu pada keindahan yang menakjubkan. Sayang sekali Zhao Ling terlalu ketat, jadi saya tidak punya kesempatan untuk masuk ke dalam rumah. Sayang sekali. Roh Kudus menghela nafas dengan sangat menyesal. Pada saat ini, Sukin yang berada di dalam kamar akhirnya mengenakan pakaiannya, dan Roh Kudus menarik kembali kepalanya dengan enggan. Hei, aku sudah selesai membaca di sini. Sekarang saatnya pergi menemui Ratu. Menurut aturan yang dirangkum oleh temanku minggu ini, Ratunya mandi jam segini setiap hari. Gaga, kamu benar-benar wanita dewasa. Baunya sangat harum. Tepat ketika kura-kura kecil itu sedang menjilat lidahnya dan bersiap untuk pergi, tiba-tiba gelombang yang tidak terdeteksi datang dari atas. Hah? Akhirnya selesai menelannya? Roh Kudus mengangkat kepalanya karena terkejut. Setelah menunggu beberapa saat, dia melihat riak di udara. Kemudian sebuah lubang kecil terbuka di angkasa, dan kura-kura putih kecil lainnya terbang keluar dari lubang tersebut. Kura-kura kecil ini terlihat sangat aneh. Sebagian besar penampakannya persis sama dengan Roh Kudus. Hanya pada cangkang kura-kura di punggungnya terdapat tripod perunggu kecil. Roh Kudus tiba-tiba terbang, dan melihat dua kura-kura kecil bertemu di udara, dan kemudian langsung menyatu. Sejumlah besar informasi beredar di dalam tubuh, dan Roh Kudus tiba-tiba membuka matanya. Mata gelapnya berputar, dan berkata dengan terkejut, panen dari evolusi ini sungguh luar biasa. Dukun, jenius, saya jenius, lalala, aku kura-kura kecil yang lucu. Roh Kudus menyenandungkan nada yang tidak merdu dan terbang dengan suara mendesing. Dia akan mencari Zhao Ling untuk melaporkan kabar baik. Setelah beberapa saat, Roh Kudus tiba di sebuah istana, dia terbang ke pintu kamar tidur dengan penuh kegembiraan, dan hendak bergegas masuk, tetapi tiba-tiba dia mendengar suara senandung dari kamar tidur, yang membuat orang tersipu malu. Pergerakan Roh Kudus berhenti tiba-tiba. Dia tergantung di depan pintu. Dia berbalik dan melihat keluar melalui jendela. Dia melihat matahari tergantung tinggi di langit dan berkata dengan nada meremehkan, kamu bajingan. Kamu tidak beristirahat siang bolong. Aku benar-benar ingin membuatmu sengsara. Saat kamu menjadi seorang kaisar, kamu pasti bodoh. Dia mengerutkan bibirnya, berbalik dan terbang ke meja di sebelahnya. Selama kamu seorang laki-laki, kamu tidak akan suka diganggu saat ini, apalagi laki-laki yang berjenis kelamin berbeda dan tidak berperi kemanusiaan, serta masih menjadi hantu yang penuh nafsu. Pikir pria penuh kebencian itu, ingin makan daging penyu? Maka Roh Kudus dengan bijaksana memutuskan bahwa lebih baik menunggu di luar. Dia berjalan menuju teko, dan cakar kecilnya tiba-tiba berubah menjadi tangan manusia. Dia mengambil teko dan menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri. Lalu dia menjulurkan kepalanya untuk meminum teh dan menunggu perlahan. Waktu berlalu, dan setelah sekitar 1 jam, suara di kamar tidur perlahan mereda. Setelah beberapa saat, pintu terbuka dan Zhao Ling keluar dengan segar. Roh Kudus mendengus dan berkata dengan nada menghina, aku berkata kalian harus menjaga tubuh kalian setelah kalian merasa sangat baik. Bisakah kalian menanggungnya jika kalian melakukan ini setiap hari? Jangan khawatir, kamu belum memahami tubuhku, tidak apa-apa. Zhao Ling menepuk dadanya, merasa bangga dengan kekuatannya sendiri. Sebagai seorang pria, hanya ketika kamu kuat di bidang ini kamu dapat berdiri tegak dan bangkit kepalamu. Apakah kamu pikir aku mengkhawatirkanmu? Roh Kudus memutar matanya, kamu lebih kuat dari seekor lembu. Aku tidak peduli padamu. Yang aku khawatirkan adalah Chu Zixin. Meskipun tubuhnya telah diperkuat, dia jauh dari sebanding denganmu. Bagaimana bisa saya tahan dengan penaklukan Anda setiap hari? Ceka-ceka, orang bilang tidak ada tanah yang buruk, yang ada hanya sapi yang kelelahan. Saat saya melihat Anda, saya harus mengatakan sebaliknya masa depan. Wanita berkumpul, kalau tidak, siapa yang tahan denganmu? Keringat. Zhao Ling menggaruk kepalanya, berharap dia bisa menemukan celah di tanah dan merangkak masuk. Dia terbatuk dan segera mengganti topik pembicaraan, jangan bicarakan ini lagi. Haha, ngomong-ngomong, kenapa kamu punya kuali kecil di belakang punggungmu? Kelihatannya aneh sekali. Ini kuali utama di antara 9 kuali. Aku sudah selesai melahapnya. Apa? Sudah berakhir? Zhao Ling tampak bahagia dan segera berlari dan bertanya, bagaimana? Kemampuan baru apa yang kamu dapatkan kali ini? Keuntungan kali ini cukup besar. Pertama-tama, kendali saya atas ruang angkasa telah meningkat lagi. Lain kali saya memasuki ruang paralel, saya tidak harus melewati patung Yang Jian. Saya dapat membuka saluran luar angkasa dan membawa Anda kapan saja, di mana saja. Itu kabar baik. Apalagi? Juga, pernahkah kamu khawatir dengan konflik antara dua alam semesta? Jika manusia dari alam semesta nyata berimigrasi ke alam semesta paralel, apakah itu akan membunuh orang-orang di alam semesta ini? Hehe, aku bisa membantumu menyelesaikan masalah ini.
Roh Kudus berkata dengan sangat bangga, saya dapat menggunakan kendali saya atas ruang angkasa untuk memperluas lapisan turbulensi ruang angkasa di luar Guanjiangko Manor ke seluruh Mars, dan membuat lapisan isolasi untuk mengisolasi pertukaran informasi antara Mars dan alam semesta paralel, jadi Anda tidak perlu khawatir. Dua alam semesta bertabrakan. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Zhao Ling sangat gembira. Dengan cara ini, dia bisa mengimigrasikan manusia di bumi ke dunia ini dan kemudian berkonsentrasi untuk berurusan dengan Raja Titan. Tentu saja benar. Bagaimana saya bisa berbicara omong kosong tentang hal seperti itu? Roh Kudus mengerutkan bibirnya dan tiba-tiba teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, ada hal lain yang mungkin penting bagi Anda. Apa yang terjadi? Zhao Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah menyelesaikan melahap, saya menemukan bahwa ada zat khusus di dalam kuali utama. Benih terbelah menamakan zat ini elemen super. Ini adalah zat baru yang menggabungkan elemen dan energi gelap. Mengetahui hal utama ini, mengapa Ding dapat membentuk kesadaran otonom? Roh Kudus tersenyum bangga dan berkata, elemen Ki murni adalah bahan terbaik untuk membuat chip pintar. Dan elemen super Ki yang dikombinasikan dengan energi gelap ini bahkan lebih baik lagi. Chip yang dibuat dengan elemen ini sebenarnya dapat membuat kecerdasan buatan membentuk kesadaran otonom yang sejati. Itu dapat dikatakan bahwa ini adalah keberadaan khusus yang dapat mengembangkan kehidupan berbasis silikon. Dalam komik, Transformers adalah makhluk berbasis silikon. Dibandingkan dengan impor paralel yang dibuat oleh Zhao Ling, Transformers dalam komik adalah makhluk dengan kesadaran yang benar-benar otonom. Sangat kuat? Zhao Ling sangat terkejut, tapi apa hubungannya ini dengan saya? Saya tidak berencana memproduksi kecerdasan buatan super dalam jumlah besar. Anda cukup mengganggu saya. Sial, apa aku mengganggumu? Lawan jenis tidak berperi kemanusiaan. Roh Kudus memutar matanya, dan tiba-tiba kuali perunggu kecil di belakangnya menyala, dan sebuah kotak hitam sebesar kuku kecil terbang keluar darinya. Dalam sekejap, Zhao Ling merasakan energi asli tiba-tiba bergetar tidak seperti sebelumnya. Dan energi manufaktur di dalamnya mulai bergulung dengan hebat, seolah-olah topan kategori 12 bertiup di laut, dan ombak menerjang pantai. Apakah ini energi asing? Zhao Ling terkejut dan matanya selebar lonceng tembaga. Ya, ini adalah energi alien terakhir yang Anda butuhkan. Selama kekuatan manufaktur biru Anda ditingkatkan hingga batasnya, dan kemudian Anda menemukan cukup banyak elemen super ini, Anda akan dapat mengembangkan kekuatan manufaktur ungu terakhir. Roh Kudus juga sangat gembira, namun, elemen super semacam ini dibentuk dengan menggabungkan energi gelap, jadi Anda tidak dapat menyalinya. Jika Anda ingin menemukan jumlah yang cukup untuk Anda tingkatkan, Anda harus pergi ke gugus bintang Sagittarius, karena celahnya. Disinilah orang menemukan elemen super ini. Elemen super, Sagittarius. Zhao Ling bergumam pada dirinya sendiri, perlahan mengepalkan tinjunya. Sejujurnya, dia tidak pernah yakin bisa mengalahkan Raja Dewa Titan yang sangat kuat, jadi selama periode waktu ini, dia telah mencari cara untuk mencapai tingkat kekuatan mentah terakhir. Di luar dugaan, tidak perlu susah payah menemukannya bahkan setelah menginjak-injak sepatu besi. Dan sekarang saya menemukannya di sini. Dia percaya bahwa selama dia bisa meningkatkan kekuatan manufaktur ungu, dia akan mampu melawan atau bahkan menghancurkan Raja Dewa Titan. Sama seperti Zhao Ling yang sangat gembira menemukan energi alien terakhir, Yang Yuerong dan Suli juga menghadapi masalah besar. Alam semesta nyata, Kota Fuyun, Tiongkok, rumah lelang Shengxi. Yang Yuerong sedang duduk di kantor, mengerutkan kening. Tiba-tiba, pintu kantor terbuka dan Suli masuk dari luar. Bagaimana situasinya? Yang Yuerong bertanya dengan suara yang dalam. Suli mengumpat dengan marah, saudari Yuerong, saya khawatir kita berada dalam masalah besar kali ini. Orang tua Shen Hongtu itu sebenarnya menggunakan pengaruhnya untuk memblokir sebagian besar sumber pasokan dan basis pelanggan kita. Itu juga karena jumlahnya turun sebesar 40% jika terus seperti ini, kita mungkin pingsan. Tua itu. Bahkan dengan ketenangan Yang Yuerong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan giginya saat ini. Sejak pesta koktail bisnis itu, Shen Hongtu telah melancarkan pengejaran yang sengit terhadapnya. Sejujurnya, lelaki tua itu sangat pandai memperlakukan wanita, lucu dan lembut. Saya khawatir hanya sedikit wanita yang bisa menolak pengejarannya. Sayangnya Yang Yuerong begitu istimewa. Dia bukan wanita biasa. Pengalaman masa lalunya telah membuat karakternya kuat dan ulet, dan hanya sedikit pria yang bisa menggodanya. Jadi tentu saja, upaya Shen Hongtu untuk merasa benar sendiri akhirnya gagal, dan kemudian spekulasi Suli menjadi kenyataan. Orang tua itu sangat lembut, dan sekarang dia mulai bermain keras. Dia mengancam bahwa jika Yang Yuerong tidak memuaskannya, dia akan menggunakan segala cara untuk membuat Yang Yuerong bangkrut. Jika hanya seperti ini, itu bukan apa-apa. Tetapi yang paling penting adalah dalam 2 hari terakhir, Yang Yuerong tiba-tiba merasa sedang diawasi. Setiap kali dia keluar, dia selalu bisa merasakan beberapa orang misterius muncul di dekatnya. Dan bukan hanya dia, bahkan Suli pun merasakan hal ini. Memikirkan rumor bahwa Shen Hongtu telah menggunakan segala cara untuk memaksa wanita yang tidak menaatinya,
Yang Yuero menduga bahwa orang-orang dengan keberadaan misterius itu pasti dikirim oleh Shen Hongtu. Orang tua sialan, sepertinya dia benar-benar gila. Saudari Yuerong, tampaknya kematian Shen Haonan benar-benar memukul lelaki tua itu dengan keras. Dia benar-benar membiarkannya bertindak sembarangan. Aku sangat takut dengan apa yang akan dia lakukan. Suli menggigit bibirnya dan ragu-ragu kesenjangan kekuatan antara kita dan dia terlalu besar. Kita sama sekali bukan tandingannya. Satu-satunya yang bisa menghadapinya sekarang adalah Zhao Ling. Jika tidak, ayo coba hubungi Zhao Ling. Orang itu bukanlah orang yang tidak punya hati. Dia pasti tidak akan mengabaikan kita. Dia, hati yang Yuerong bergetar. Jika ada satu orang di dunia ini yang bisa membuat jantungnya berdebar kencang, itu adalah Zhao Ling. Tapi, dia ragu-ragu dan berkata, Lily, biarkan aku memikirkannya. Lagi pula, kita sudah lama tidak menghubunginya. Oke. Tapi sebaiknya jangan memikirkannya terlalu lama. Kalau tidak, aku khawatir lelaki tua Shen Hongtu mau tidak mau mengambil tindakan. Di alam semesta paralel, di istana dinasti Shang, Zhao Ling dan Roh Kudus sedang berbicara. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Roh Kudus bertanya. Sekarang semuanya telah berakhir. Saatnya untuk kembali ke alam semesta yang sebenarnya. Zhao Ling mengusap dagunya dan berpikir setelah saya kembali kali ini, saya harus membiarkan para ilmuwan mendiskusikan rencana untuk mengubah Mars. Saya yakin mereka akan bekerja sama dengan saya. Kekuatan manufaktur seharusnya mampu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk transformasi. Benar. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Jadi dia bertanya karena kamu telah menelan kuali utama, apakah kamu sudah menemukan cara untuk membalikan mutasi manusia di sini? Ya, saya menemukannya. Roh Kudus mengangguk kuali utama berisi semua informasi tentang ultramikrobakte semacam itu. Berdasarkan informasi ini, saya hanya perlu merancang ultramikrobakte lain dengan kemampuan sebaliknya, dan menggunakan Jiuding untuk mendistribusikannya antara langit dan bumi. Kita perlahan-lahan dapat membalikan mutasi fisik manusia di sini. Zhao Ling mengangkat alisnya sedikit mendengarkan apa yang Anda katakan. Hal ini tampaknya cukup mudah. Ini karena Anda memiliki kristal energi asli. Saya dapat menggunakannya untuk merancang model ultramikrobakte dengan sempurna tanpa harus melakukan banyak eksperimen untuk mengumpulkan data. Jadi kelihatannya mudah. Tetapi jika Anda menaruhnya pada orang lain, meskipun Anda punya satu tim besar ilmuwan biologi bahkan tidak bisa memikirkan untuk menyelesaikannya dengan mudah. Jutaan eksperimen saja akan membuat Anda pusing. Benar. Baiklah, mari kita selesaikan masalah ini di sini secepat mungkin, dan kemudian kita akan segera kembali ke alam semesta nyata. Zhao Ling bertepuk tangan dan berkata. Saat ini, ada ketukan pelan di pintu, dan Chu Zixin keluar dengan wajah memerah. Melihat Chu Zixin yang berjalan agak canggung, Roh Kudus menggoda, "Hei, saudari Zixin, ada apa denganmu? Apakah kamu sakit? Ada apa denganmu?" Wajah Chu Zixin memerah dan dia menggigit bibirnya. Dasar kura-kura sialan, kamu pantas dipukul, kan? Zhao Ling meraih Roh Kudus dan membuangnya. Roh Kudus berayun di udara dengan cakar dan taringnya, dan perlahan terbang kembali. Haha. Beberapa orang sangat marah. Zixin, jangan perhatikan orang yang berpikiran tidak murni ini. Jika kamu merasa tidak bahagia, pukul dia. Zhao Ling menatap tajam ke arah Roh Kudus, lalu menarik Chu Zixin ke dalam pelukannya. Roh Kudus juga datang dan ingin memeluk Chu Zixin, tetapi ditampar lagi oleh Zhao Ling. Zhao Ling mendengus, matanya bersinar, dan dia mengancam di dalam hatinya lebih sadar. Wanita ini milikku, dan ada banyak wanita lain di istana yang ingin mengambil keuntungan. Aku hanya mengambil 1 sendok Ruoshui Sanqian. Dasar pria pelit, bagaimana wanita lain bisa dibandingkan dengan kecantikan dan kecantikan Chu Zixin? Roh Kudus melambaikan kaki kecilnya dengan sangat cemburu. Begitu Chu Zixin melihat mereka berdua, dia tahu bahwa mereka berbicara dengan pikiran mereka. Jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang kalian berdua bicarakan? Dengan baik. Wajah Zhao Ling membeku. Tentu saja dia tidak bisa memberitahu Chu Zixin bahwa dia bersaing dengan Roh Kudus untuk mendapatkan hak kepemilikannya, jadi dia tersenyum sinis dan berkata, saya sedang mendiskusikan kelayakan bisnis baru dengan Roh Kudus. Bisnis baru apa? Perumahan. Chu Zixin tampak aneh. Oke, mengapa Anda memikirkan real estate lagi? Hehe, ini bukan real estate biasa. Sebidang tanah yang saya dapat cukup istimewa. Tidak ada seorang pun di pedalaman, dan kami bahkan tidak perlu melakukan mobilisasi untuk pembongkaran. Zhao Ling bercanda sambil tersenyum. Apakah ada yang tinggal di daerah terpencil? Bisnisnya tidak merugi? Di mana tanahnya? Mars. Apa? Chu Zixin tercengang dan tidak bisa menoleh untuk beberapa saat. Jika orang lain yang mengatakan ini, dia akan langsung menampar wajahnya. Mengembangkan real estate di Mars. Apakah Anda pikir Anda sedang membuat film fiksi ilmiah? Zhao Ling tersenyum. Hehe. Saya berencana untuk mengubah Mars di alam semesta paralel ini menjadi planet yang cocok untuk tempat tinggal manusia dalam waktu 2 hingga 3 tahun, dan kemudian memindahkan semua manusia dari bumi ke sini, sehingga saya dapat menangani Titan tanpa keraguan. Ya Tuhan Raja.
Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Chu Zixin tidak terlalu percaya diri. Bagaimanapun, tidak mungkin menyelesaikan transformasi Mars dalam 2 hingga 3 tahun. Anda harus tahu bahwa komunitas ilmu bumi telah mendiskusikan kemungkinan transformasi Mars, tetapi para ilmuwan tersebut telah menemukan idenya rencana transformasi Mars akan memakan waktu puluhan ribu tahun. Seharusnya tidak ada masalah. Tunggu saja aku membangunkanmu rumah taman di Mars, kata Zhao Ling sambil tersenyum. Dia menoleh dan berkata, Roh Kudus, segera mulai merancang ultramikrobakter baru. Kita harus menyelesaikan semuanya di sini secepat mungkin, dan kemudian segera kembali ke alam semesta nyata. Oke, beri aku waktu 3 hari. Roh Kudus berkata, dan segera berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke alis Zhao Ling. Nampaknya kesulitan dalam mendesain model biologis berbeda dengan item lainnya. Dulu, waktu terlama bagi Roh Kudus untuk mendesain model suatu item hanya puluhan menit. Namun sekarang justru membutuhkan waktu 3 hari menunjukkan perbedaan kesulitan yang besar. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 hari kemudian, Zhao Ling dan Chu Zixin tiba lagi di gerbang istana tempat mereka bertarung melawan di scene terakhir kali. Dia menarik napas dalam-dalam, dan cahaya biru terang memancar, perlahan menciptakan tripod perunggu besar di depannya. Kuali utama yang asli telah dimakan oleh Roh Kudus, jadi dia harus membuat salinan baru untuk mengendalikan 8 kuali sekunder lainnya. Tentu saja, kuali utama ini telah sedikit dimodifikasi oleh Roh Kudus. Zhao Ling memancarkan ledakan energi manufaktur dan dengan cermat mengamati perubahan di sekitarnya. Dia dapat melihat bahwa ada banyak organisme mikroskopis di udara. Ini adalah bakteri ultramikro yang menyebabkan manusia bermutasi. Setelah tripod utama muncul, ultramikrobakter jenis baru segera dilepaskan. Ultramikrobakteri baru ini jelas merupakan musuh dari bakteri lama. Begitu muncul, mereka mulai melahap bakteri lama dan kemudian dengan cepat membelah diri. Zhao Ling tahu bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi ultramikrobakter jenis baru ini untuk menyebar ke seluruh dunia, dan kemudian manusia di sini akan secara halus kembali ke keadaan semula. Pada saat ini, Roh Kudus tiba-tiba keluar dari alis Zhao Ling, dan tubuh seukuran telapak tangannya tiba-tiba mengembang dengan cepat dan dengan cepat berubah menjadi kura-kura raksasa yang tingginya tidak kurang dari 10 meter. Saya melihatnya mengangkat kuali utama dengan satu kaki dan mengirimkannya ke udara. Tiba-tiba, lapisan riak muncul di udara, dan kemudian kuali utama perlahan tenggelam ke tengah riak dan menghilang. Oke, sekarang kita sudah menyelesaikan semuanya di sini, kita harus kembali, kata Zhao Ling, cahaya biru bersinar di sekujur tubuhnya, dan tiba-tiba di Xin dan Daji yang lain terpisah darinya. Ini adalah 2 klon Roh Kudus. Mulai sekarang, mereka akan tinggal di istana untuk mencegah dinasti Shang jatuh ke dalam kekacauan karena hilangnya kaisar secara tiba-tiba setelah Zhao Ling pergi. Roh Kudus mengangguk, dan melangkah ke udara dengan cakarnya yang besar lagi. Pusaran ruang yang besar dengan cepat dihasilkan, dan kemudian kekuatan isap yang kuat datang, dan Zhao Ling serta yang lainnya langsung tersedot ke dalamnya. Saat berikutnya, mereka bertiga muncul di kaki gunung di pangkalan penelitian ilmiah Shengtang. Pangkalan penelitian Shengtang telah benar-benar menjadi tempat dengan kekuatan ilmiah dan teknologi tertinggi di antara umat manusia di dunia saat ini. Pangkalan ini sekarang menjadi rumah bagi 80% ilmuwan terkemuka di dunia manusia, dan semua orang bekerja keras untuk segera meningkatkannya tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi umat manusia. Sehari setelah Zhao Ling kembali ke alam semesta nyata, dia memanggil semua ilmuwan di pangkalan penelitian Shengtang untuk memulai diskusi tentang masa depan umat manusia. Pada saat ini, di ruang konferensi bertingkat besar, para ilmuwan sedang berdiskusi dengan hangat, sementara Zhao Ling mendengarkan dengan cermat pendapat semua orang dan menanyakan beberapa pertanyaan dari waktu ke waktu. Setelah beberapa saat, merasa bahwa pertemuan hampir selesai, Zhao Ling dengan lembut mengangkat tangannya untuk meminta semua orang tenang. Dan kemudian bertanya, oke, semuanya, hal-hal lain hampir selesai. Mari kita bicara tentang situasi bulan. Selama periode ini, bulan apakah ada perubahan? Seorang ilmuwan parubaya segera mengeluarkan banyak informasi dan berkata menurut pengamatan kami selama periode ini. Kami menemukan bahwa karena penyerapan mineral dan energi yang terus-menerus oleh Raja Titan, bagian dalam bulan secara bertahap mulai runtuh. Dan laju keruntuhannya meningkat. Ini menunjukkan bahwa bulan perlahan-lahan runtuh. Dan keruntuhan ini secara bertahap mengurangi gravitasi bulan, dan juga menyebabkan beberapa perubahan di bumi. Setelah dihitung, kami menemukan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, pola pasang surut lautan berbeda dari sebelumnya, dan autobiografi bumi kecepatannya juga telah dipercepat. Tentu saja, orang biasa tidak dapat mendeteksi perubahan ini. Mereka hanya dapat dideteksi dengan instrumen presisi. Zhao Ling mengangguk, kami telah memikirkan tentang perubahan ini sebelumnya. Runtuhnya bulan secara bertahap pasti akan mempengaruhi bumi, dan perubahan ini akan meningkat dengan cepat di masa depan, jadi kita harus bersiap sejak dini. Bumi mungkin tidak cocok untuk tempat tinggal manusia. Di masa depan, Tuan Zhao Ling, saya khawatir perubahan lingkungan bumi bukanlah prioritas utama kita. Yang perlu kita pertimbangkan terlebih dahulu adalah bagaimana cara melawan Raja Dewa Titan.
Seorang ilmuwan wanita berambut pirang berkata dengan sungguh-sungguh setelah pengamatan baru-baru ini, kami menemukan bahwa indeks energi Raja Dewa Titan meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Jika dia benar-benar menyerap energi seluruh bulan, kita manusia tidak akan menjadi dia sama sekali. Lawan kita akan benar-benar hancur, jadi kita harus merespons lebih awal. Sebenarnya inilah tujuan sebenarnya pertemuanku hari ini. Zhao Ling menarik napas dalam-dalam, melihat sekeliling kerumunan dan berkata sebelumnya, hal-hal tentang alam semesta paralel selalu hanya teori dan spekulasi dalam komunitas ilmiah. Namun hari ini saya ingin memberitahu Anda dengan pasti bahwa alam semesta paralel benar-benar ada karena saya secara pribadi telah pergi ke sana. Itu pernah terjadi sekali. Apa? Alam semesta paralel benar-benar ada? Para ilmuwan saling memandang dengan kaget, dan beberapa ilmuwan yang melakukan penelitian di bidang ini hampir melompat kegirangan. Tuan Zhao Ling, saya ingin tahu apakah Anda dapat membawa kami melihat alam semesta paralel? Seorang ilmuwan berteriak dengan penuh semangat. Ya, tepatnya, semua manusia akan bisa melakukan perjalanan ke alam semesta paralel di masa depan. Zhao Ling memandang semua orang dan berkata perlahan ini adalah rencana masa depan saya. Saya berencana untuk mengubah Mars di alam semesta paralel agar cocok untuk tempat tinggal manusia. Kemudian kami akan memigrasikan semua manusia di bumi ke sana. Sehingga secara paralel alam semesta di alam semesta, tidak peduli seberapa kuat Raja Titan, dia seharusnya tidak bisa mengancam manusia. Apa? Terraforming Mars? Semua orang segera mulai berbicara. Mereka merasa bahwa ide Zhao Ling terlalu berani. Secara halus, tidak dapat diandalkan. Ilmuwan wanita berambut pirang tadi bertanya dengan lantang Tuan Zhao Ling, saya ingin tahu apa perbedaan antara Mars di alam semesta paralel dan Mars di alam semesta kita yang sebenarnya? Tidak ada perbedaan, pada dasarnya sama. Zhao Ling menggelengkan kepalanya. Ilmuwan wanita itu melambaikan tangannya kalau begitu. Dengan menyesal saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa rencana untuk mengubah Mars tidak praktis, karena faktanya, komunitas ilmiah telah melakukan penelitian di bidang ini. Menurut data kami ingin mengubah Mars menjadi tempat yang cocok dibutuhkan setidaknya ribuan tahun bagi manusia untuk hidup di dalamnya. Tetapi hanya butuh 3 atau 4 tahun bagi Raja Titan untuk menyerap seluruh bulan. Jadi kita tidak punya waktu untuk membawanya keluarkan rencana ini. Tentu saja kamu tidak bisa melakukannya sesuai dengan metodemu, tapi aku berbeda. Sekarang izinkan aku menunjukkan sesuatu padamu, kata Zhao Ling, sambil mengulurkan tangannya ke depan. Lapisan energi manufaktur tiba-tiba terpancar ke ruang terbuka di tengah. Para ilmuwan bingung dan tidak tahu apa yang akan dilakukan Zhao Ling karena mereka tidak dapat melihat keberadaan energi aslinya. Namun di saat berikutnya, teriakan keterkejutan tiba-tiba bergema di seluruh ruang konferensi. Mata para ilmuwan membelalak saat mereka melihat tumpukan data perlahan muncul di ruang terbuka di tengah ruang konferensi. Apa-apa yang terjadi? Informasi ini muncul begitu saja. Bagaimana mungkin? Sama sekali tidak mungkin. Menurut hukum fisika, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang muncul begitu saja. Zhao Ling sedikit tersenyum ya, informasi ini tidak muncul begitu saja, tetapi saya ciptakan dengan menggunakan kemampuan khusus. Semua orang saling memandang dengan kaget. Sejak munculnya peradaban prasejarah dan klan raksasa batu, mereka mengira mereka memiliki banyak informasi, tetapi kemampuan yang ditunjukkan Zhao Ling hari ini masih mengejutkan mereka. Selanjutnya, Zhao Ling secara singkat memperkenalkan energi asli kepada semua orang. Dengan statusnya saat ini, tidak perlu menyembunyikan keberadaan energi asli, karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengancamnya. Setelah mendengarkan perkenalan Zhao Ling, para ilmuwan saling memandang dengan kaget. Ilmuwan wanita berambut pirang itu tidak bisa menutup mulutnya karena terkejut Zhao. Tuan Zhao Ling, apakah Anda yakin tidak bercanda? Apakah ini? Jenis kekuatan produksinya sungguh ajaib? Saya hanya bisa mengatakan bahwa kemampuan ini jelas lebih ajaib dari yang Anda kira. Zhao Ling menunjuk ke tumpukan informasi dan berkata inilah yang telah saya rangkum. Anda dapat pergi dan mempelajari beberapa informasi tentang pembuatan energi mentah. Saya harap Anda dapat merancang seperangkat alat untuk mengubah Mars berdasarkan manufaktur energi mentah. Rencana, saya yakin dengan bantuan energi manufaktur, kita akan dapat menyelesaikan transformasi Mars dalam waktu sesingkat mungkin. Ilmuwan lain berpikir sejenak dan bertanya Tuan Zhao Ling, berapa ukuran maksimum barang yang dapat Anda buat sekarang? Dalam diameter 10.000 meter. Zhao Ling berkata dengan tenang. Lalu apakah ada batasan pada jenis barang yang bisa kamu buat? Tanya ilmuwan wanita berambut pirang itu. Zhao Ling menyentuh dagunya saat ini, kecuali energi gelap dan antimateri, segala sesuatu lainnya dapat diproduksi. Jika ini masalahnya, mungkin kita benar-benar bisa menyelesaikan transformasi Mars dalam 2 hingga 3 tahun.